Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Players Club. Malam ini kita akan membahas yang membingungkan banyak orang pekan-pekan ini adalah pergulatan dunia politik yang saling mengunjungi, tukar-menukar tempat pertemuan, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya perbincangan yang terjadi adalah siapa wakil presiden. Tampaknya wakil untuk presiden ini lebih susah menentukan dibanding calon presiden. 3 calon presiden sudah muncul. Pertama Anies dideklarasikan kira-kira bulan November tahun 22 yang lalu. Yang kedua dideklarasikan juga Ganjar 21 April oleh Ibu Mega sendiri. Dan terakhir adalah dideklarasikan lagi Prabowo, tapi oleh Partai Gerindra sendiri. Namun Prabowo sudah didukung juga oleh PKB yang sudah jelas sehingga mencapai persentasenya presiden threshold-nya tercapai. Dan gara-gara susahnya cari wakil presiden ini, makanya judul malam ini ketiga capres masih jomblo. Sulitnya mereka dapat jodoh. Karena itu saya ingin dengar pertama semuanya orang politik ini di depan saya, kecuali satu orang budayawan Sujiwo Tejo. Saya akan mulai dengan partai yang lagi rakernas, Andreas Parera, yang kita bond dari tempat rakernas malam ini untuk membocorkan hasil rakernas sebagian. Mungkin udah ada nama yang beredar di sana, tapi sebelumnya saya mau lihatkan dulu polling yang saya adakan dari kemarin sampai tadi sore. Siapa calon wapres yang paling dianggap ideal? Hasilnya dari 78.426 yang votes, Erick Thohir mendapat 25%, Ridwan Kamil 33%, AAE 40%, Mahfud MD sayangnya 2%. AAE ini sesuai dengan yang diucapkan Mbak Puan, bahwa calon yang tepat untuk Ganjar Pranowo, kata Mbak Puan, itu AAE. Ya memang AAE yang dipilih. Tapi saya kira Ibu Mega yang nggak pilih AAE. Silakan Pak Andreas Parera. Ya, selamat malam Bang Karni, teman-teman narasumber sekalian dan juga pemirsa. Ya memang sejak Senin malam sampai dengan sekarang dan sampai besok itu kami sedang rakernas, rapat kerja nasional partai. Ya poin pembicaraan utama soal persiapan ke depan untuk menghadapi Pileg maupun Pilpres. Mengenai nama-nama ya memang beredar berseliweran juga Bang Karni. Banyak nama yang masuk dan hari ini tambah lagi satu nama katanya. Mungkin 40% itu jadi 40% ini karena tadi Mbak Puan sebut tadi mungkin.
di endorse jadi tambah lagi ini. Tapi ya memang kalau berkaitan dengan otak-atik sebenarnya kalau di PDI Perjuangan ini kita tinggal menyaring yang ada gitu, dalam arti dalam proses untuk menyaring kemudian ya kita lihat dan akan Ibu Ketua Umum yang akan putuskan. Tapi memang benar Bang Karni, jadi kami, saya sendiri maupun dari kami melihat bahwa calon presiden, calon wakil presiden untuk periode 2024 ini akan ikut menentukan kemenangan. Karena kita tahu gitu, ya sampai dengan posisi hari ini kan antar capres ini kan relatif lebih kompetitif lah dibandingkan dengan apalagi dengan periode yang lalu gitu, tahun 2019. Sehingga memang dalam posisi ini kita harus melihat perkembangan dinamika politik yang sedang berjalan, dan kemudian juga tentu pertimbangan lain bekerja sama di dalam proses pemenangan menuju pada 2024 dan juga memperhatikan bagaimana setelah kedua baik capres maupun cawapres terutama ketika setelah memenangkan itu adalah pasangan yang bisa bekerja bersama solid untuk menjawab berbagai macam tantangan bangsa ini ke depan. Nah itu yang paling penting gitu. Dan tentu nanti didukung oleh di parlemen yang kuat gitu. Karena kita berharap bahwa pemerintahan ke depan ini adalah pemerintahan yang bisa melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Sehingga memang itulah hal-hal yang ya kalau mau bilang itu kriteria, itu adalah pertimbangan-pertimbangan pokok yang akan masuk di dalam pengambilan keputusan tentunya. Tentu yang akan memutuskan itu adalah ketua umum pasti. Tetapi di dalam proses ini memang ya banyak nama yang masuk. Banyak nama yang berkehendak untuk bergabung dengan PDI Perjuangan, untuk dengan Pak Ganjar. Kemarin kami juga telah menerima teman-teman dari PAN, sebelumnya dengan teman-teman dari P3. Nanti hari Jumat juga ada teman dari partai yang akan datang ke PDI Perjuangan untuk berdiskusi mengenai ya calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mendampingi, juga kerjasama antara partai PDI Perjuangan dan partai kawan yang akan bersama-sama di dalam proses pilpres ke depan gitu. Tapi saya dengar PDIP kepinginnya calon wapresnya itu dari kalangan Islam. Nah kalau bisa NU dan yang diincar oleh PDIP, tokoh-tokoh NU yang adalah Pak Nazaruddin Umar disebut-sebut, Pak Said Akil, dan ada lagi yang lain-lain yang lebih muda, anak Gus Mun misalnya. Ini kira-kira nanti ujungnya kemana? Ya kalau ujungnya kita lihat nantilah Bang Karni. Tapi dalam proses pertimbangan tentu kita harus lihat bahwa NU adalah satu kekuatan besar, komunitas organisasi besar di Republik ini, dan juga hubungan antara PDI Perjuangan dengan NU itu sudah terbina sangat lama gitu. Dan kita tahu beberapa waktu kemarin misalnya Pilpres ketika Ibu Mega dulu tahun 2004 bersama Pak Hasim, kemudian juga di dalam 2 periode terakhir ya Pak Jokowi juga dengan Pak JK itu adalah tokoh Muhammadiyah juga, dan dengan Pak Kiai Haji Maruf Amin juga tokoh NU, sehingga memang kedekatan emosionalnya sudah terkoneksi dengan baik gitu. Dan juga kita tahu bagaimanapun hubungan antara tokoh yang mulai dari Bung Karno dengan Pak Kiai Haji Wahid Hasim, kemudian juga Ibu Mega dengan Gus Dur, sehingga
hubungan yang emosional yang cukup lama terbangun ini ya menjadi suatu potensi juga gitu di dalam pertimbangan-pertimbangan nanti gitu. Ya, dan karena itu pula saya dengar lamaran dari seperti PAN kemarin langsung nggak laku lah, karena bukan NU. Nggak, kalau Dari P3 juga udah lewat. kalau PAN kemarin kan belum jelas menyebut nama sebenarnya. Jadi kalau dengan PAN ini kan juga punya hubungan kekerabatan partai antar partai yang juga bagus gitu. Artinya dengan Bang Jul, dengan teman-teman dengan PAN itu kami berkomunikasi baik gitu. Entahlah kemudian berpasangan dalam pilpres atau tidak, ya hubungan tetap baik gitu. Tetapi ya tentu ya apa yang diusulkan itu masuk di dalam kancah kalkulasi ya ke depan. Tinggal PAN-nya memastikan siapa yang diusulkan. Karena saya dengar PAN juga belum menyampaikan secara jelas kira-kira siapa yang akan diusulkan. Nanti teman-teman PAN yang lebih paham, Bang Karni. Baik, karena teman PAN itu di sebelahnya Pak Andreas, saya langsung aja tanya temannya PAN, Pak Saleh Daulay. Baik. Terima kasih Bang Karni. Pertama perlu saya sampaikan bahwa Partai Amanat Nasional dalam 2 pemilu terakhir ini, maksud saya yang 2 pemilu terakhir, kita itu tidak beruntung. Artinya calon yang kita dukung itu ya belum beruntung. Waktu itu kita bersama 2 kali dengan Prabowo, konsisten di situ. Nah karena itulah maka Partai Amanat Nasional untuk pemilu yang akan datang itu berharap ya menang gitu. Dan itu semua keinginan dari partai-partai toh. Jadi wajar kalau misalnya Partai Amanat Nasional melakukan penjajakan lebih dalam lagi ke semua partai-partai yang ada. Itu yang pertama harus dipahami. Kemudian yang kedua, dalam proses penjajakan itu Partai Amanat Nasional tentu melakukan konsolidasi internal. Ya, kita melakukan rakernas, undang semua orang-orang dari wilayah, pengurus-pengurus kita, kader-kader kita dengar mereka kira-kira maunya seperti apa. Tentu ada pemetaan-pemetaan itu. Lalu dari rakernas itu dimunculkanlah keputusan-keputusan yang salah satu diantaranya adalah calon-calon presiden, calon wakil presiden yang bisa dan cocok diusung oleh PAN. Lalu diberikan kewenangan kepada ketua umum nantinya untuk menentukan salah satu diantaranya untuk ditawarkan ke partai-partai yang ada. Nah karena itulah maka dalam konteks konsolidasi tadi hasilnya sudah fix, sudah kuat, ini yang kita tawarkan ke partai-partai lain. Oleh karena itulah maka dalam langkah berikutnya yang dilakukan itu adalah menjalin komunikasi dan menjalin persatuan ya dengan partai-partai yang lain dalam bentuk koalisi. Kemarin itu Golkar dan Partai Amanat Nasional mencoba membentuk apa yang disebut KIB, lalu diajak P3 masuk di dalamnya. Jadilah 3 partai ini yang pertama sekali membentuk satu perhimpunan untuk memenangkan pemilu yang akan datang. Nah di situ tentu masing-masing partai politik juga boleh untuk melakukan penjajakan. Nanti pada akhirnya akan kelihatan bagaimana hasil daripada penjajakan tersebut. Nah sekarang dalam konteks penjajakan itu kami sudah datang ke Prabowo. Jadi bukan hanya ke PDI sebetulnya. Sebelumnya kan kami sudah bertamu dan diterima dengan baik oleh Pak Prabowo dan tentu di sana kita menyampaikan apa yang kita inginkan. Antara lain tentu ya pemilu damai itu udah pasti, pemilu tanpa gaduh pasti. Kemudian kita tidak mau lagi ada kampret, cebong dan seterusnya. Kita menginginkannya pemilunya ya tidak seperti yang lalu lagi ada pembelahan-pembelahan yang tidak perlu. Itu kita sampaikan. Itu dari sisi pesan moral kuat yang akan disampaikan kepada anak bangsa kita. Dan itu tentu harus disampaikan melalui jalur jaringan partai politik yang ada. Nah, di situ tentu ada kesepakatan-kesepakatan juga yang diambil. Misalnya kalau ditanya sudah menyampaikan nama enggak? Sebetulnya
saya kira udah banyak juga para pihak yang mengerti dan mengetahui bahwa PAN itu kalau untuk mengejar cawapresnya itu yang didorong tentu pertama adalah ketua umum kami, ya Zulkifli Hasan. Tapi di luar itu sebetulnya ada satu sosok yang selama ini dekat dan sering bersama dengan Partai Amanat Nasional, sering menghadiri acara PAN di daerah, dan kita juga sudah menyuarakan ini. Kalau misalnya katakanlah ditanya ada menu untuk cawapres yang akan ditawarkan oleh PAN itu ya Erick Thohir. Jadi Erick Thohir ini sebetulnya sudah disampaikan juga itu dalam berbagai kesempatan. Nah, apakah disampaikan kemarin waktu kita bertemu dengan PDI Perjuangan? Kemarin itu kan ada 2 pertemuan tuh, pertemuan terbatas Ibu Megawati dengan Pak Zulkifli Hasan dan 2-3 orang pengurus inti partai masing-masing. Dan kemudian pertemuan yang secara umum dihadiri oleh pengurus-pengurus partai dari 2 partai ini. Dan di situ sebetulnya kita menjajaki berbagai macam peluang-peluang kerjasama yang saya kira tidak mungkin saya jelaskan satu persatu sini, tapi pada intinya ada kesepahaman. Jadi kalau Bang Karni menyebut tadi PAN sudah langsung dibuang itu tidak betul juga, karena PDI Perjuangan dan melalui Bu Megawati juga menyampaikan nanti akan ada kunjungan balasan dari PDI Perjuangan ke PAN. Jadi untuk melihat titik-titik temu mana lagi yang bisa kita jalin dalam konteks menyongsong pemilu akan datang itu. Nah, kemudian kami juga ternyata kemarin menerima tamu lagi dari Gerindra. Jadi Gerindra datang ke PAN. Jadi ya baru 2-3 hari yang lalu gitu datang, dan di sana justru kita juga menceritakan apa progresivitas yang kita harapkan, yang kita dapatkan dari beberapa perkembangan terakhir ini. Jadi ini sebetulnya langkah-langkah serius yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional dalam rangka menyongsong pemilu akan datang ini. Dan kita berharap bahwa nanti di antara pasangan calon presiden dan wakil presiden ini, itu nanti muncul pasangan yang kuat yang memang bisa kami dukung dan kami bagian dari pemenangnya gitu. Nah, tapi perlu juga saya sampaikan di sini bahwa dalam rapat harian DPP Partai Amanat Nasional pleno yang terakhir itu memang memunculkan juga opsi ya yang disampaikan oleh teman-teman bagaimana agar kita tetap bersama saja di KIB, yaitu Golkar dan PAN, di mana capresnya adalah Pak Erlangga, cawapresnya ada Zulkifli Hasan. Ini kan opsi juga, opsi yang memang selama ini juga sudah masuk akal, karena kita kalau berdua nih, berdua saja, karena P3 kan sudah fix kelihatannya dengan PDI Perjuangan. Andai kata misalnya yang 2 ini maju, Golkar dan PAN, itu suaranya kan 129 kursi. Sementara yang dibutuhkan hanya 115. Jadi kita ini bisa masuk melewati batas presidensial threshold. Jadi karena itulah maka ini juga adalah opsi yang mungkin saja ditawarkan dan mungkin saja dijajaki lebih lanjut. Tetapi yang jelas bagi kami ini ada Pilpres kali ini pemilu sekali ini kita harapkan kami bisa pada bagian yang menang itu. Kalau PDI Perjuangan mengatakan kalau Anda datang kami insya Allah pasti menang. Begitu juga dengan Prabowo, datang kepada kita adalah pilihan tepat. Bahkan Prabowo mengatakan sudah 2 kali kita bersama, yang ketiga kali insya Allah pasti menang. Itu kata Prabowo. Jadi ini kan adalah tawaran-tawaran yang tentu harus kami pikirkan. Masa kami sudah lama menjalin hubungan dengan Gerindra, tiba-tiba harus kita putus misalnya seperti itu. Enggak, jadi pilihan-pilihan ini akan tetap terbuka sampai ini kan nanti Bang Karni pendaftarannya masih lama ini. Nanti kurang lebih Oktober ya Pak Ane ya. Pak Oktober, jadi masih bisa lah kita melakukan penjajakan. Jangan dikunci dulu, karena kalau sudah dikunci ya terlalu cepat itu. Jadi permainannya selesai gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bagian daripada komunikasi politik dan pendidikan politik pada masyarakat kita. Masyarakat juga boleh menyampaikan aspirasinya kepada kita. Kita tentu merasa senang kalau masyarakat ikut menyampaikan. Misalnya ketika saya posting video dan foto-foto ketemu dengan pengurus PDI Perjuangan, masyarakat menyampaikan begini. Ketika kita datang ke Prabowo, masyarakat menyampaikan seperti ini. Kemudian ketika kita tawarkan ada berita saya misalnya mengatakan, ya potensi dengan Erlangga juga mungkin gitu kan. Orang kan menyampaikan benar. Itu semua kita dengar dan kita tampung, ya mudah-mudahan itu menjadi bagian dari referensi kita sebagai bahan untuk ambil keputusan yang terbaik untuk partai kami, yaitu Partai Amanat Nasional. Begitu. Ya, saya kira chemistry-nya lebih ke Prabowo lah. Udah 2 kali kan. Artinya jadi pendukung Prabowo di pemilu atau pemilihan presiden. Tapi kenapa saya bilang tadi dengan PDIP
artinya nggak welcome lah untuk cawapresnya, karena bukan NU yang ditawarkan. Yang ditawarkan tadi itu kan pengusaha, walaupun saya dengar ikut di Ansor kan, tapi belum NU. Yang dicari itu kayak Kiai Ma'ruf Amin itu untuk melanjutkan Jokowi Ma'ruf. Betul nggak Pak Andreas? Jangan senyum aja. Jadi ya kalau dengan teman-teman PAN ini kan kriterianya mau ikut di dalam kemenangan gitu. Saya nggak tahu apakah teman-teman PAN ini sudah menghitung benar bahwa kira-kira yang akan menang nih yang mana nih. Saya kira itu yang menjadi pertimbangan teman-teman kan, karena saya dengar ini dari beberapa kawan dari awal memang sudah menghitung bahwa ke depan kami ingin menang deh. Kami ingin ikut menang gitu. Makanya ya marilah bersama PDI Perjuangan gitu. Kalau mau ikut menang ya bersama PDI Perjuangan gitu. Jadi itu tawarannya, Bang. Ya tapi mana tahu tahun ini berubah situasi kan. Apalagi kalau PAN gak jadi merapat ke PDI Perjuangan. Justru yang menang yang lain. Ya kalau ya kan pertimbangannya kan ikut kemenangan kan. PDI Perjuangan yakin menang gitu. Jadi begini Bang Karni. Kenapa? Karena ya saya kira semua juga berharap menang gitu kan. Ya sama juga dengan PDI Perjuangan, kita Iyalah, yakin bahwa masa bertanding gak ya maka siapa yang bertanding untuk kalah, Bang? Jadi begini Bang Karni, saya dari awal tadi saya mulai penjelasan saya bahwa PAN itu 2 kali pemilu nggak ikut menang, gitu, 2 kali. Jadi itu fakta kan. Lalu wajar kalau misalnya kami melakukan pilihan-pilihan politik yang sangat hati-hati. Jadi kalau ditanya apakah PAN sudah melakukan kalkulasi, ya tentu kita punya kalkulasi. Kita dengar juga survei yang di luar itu yang sudah ada kan dipublis dan ya selalu juga sampai sekarang itu tidak adil untuk PAN sebetulnya. Tapi kita punya survei sendiri secara internal yang menjadi tolok ukur kita untuk menentukan kemana arahnya gitu. Jadi kalau soal potensi misalnya menang siapa, ini dari katakanlah untuk Ganjar dan juga Prabowo. Sekarang kan kalau kita lihat survei-survei yang berkembang itu, ini kan tidak jauh beda juga sebetulnya. Kan kalau mau menang mutlak seperti dulu ada pemilu zamannya SBY dulu, SBY kan sampai 65% misalnya gitu. Itu kan jauh jaraknya dengan kandidat yang lain. Kalau sekarang kan jarak masih agak sedikit ya nggak jauh beda lah anunya. Apalagi 3 calon ini masing-masing punya kans pendukung yang kelihatannya agak solid begitu. Nah ini harapannya kita bisa mendeteksi nih yang paling baik sebetulnya siapa. Dan di luar itu sebetulnya ada satu lagi. PAN itu tentu ingin menang bersama partai yang bisa bekerja sama dengan kami. Yang sesuai nilai perjuangannya dengan PAN. Karena jangan sampai misalnya kita datang di sana malah hanya melengkapi. Nggak mau juga karena kita pingin datang dan menang di situ terus berkontribusi secara nyata di dalam rangka mengisi katakanlah atau melanjutkan apa yang sudah dicapai sekarang ini gitu. Jadi itu konkret kok arahnya yang kita akan perjuangkan gitu. Ya tapi kalau bacaan saya tadi itu PAN akan kembali ke pangkuannya Gerindra. Sekarang saya persilakan Gerindra. Jadi Pak Prabowo 2 kali maju ya, 3 kali bahkan sebagai cawapres, capres dan capres lagi itu bukan kalah Pak Karni, kami runner up gitu kan. Ini kalau Piala Dunia runner up juga nggak terlalu jelek ya. Tapi yang tanding kali ini cuma 2. Iya, enggak, tapi bisa sampai ke pencalonan ke tahap yang terakhir dengan selisih suara yang demikian ketat. Menurut kami itu bukan sesuatu hal yang buruk juga ya. Ya, jadi yang jelas begini, kita dengan PAN ini punya sweet memory Pak. Dan saya rasa sih semua partai, kekuatan politik yang pernah berkoalisi dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo semua punya sweet memory. Apa sweet memorinya adalah bagaimana ya kita berbagi peran secara adil. Ya, berbagi peran secara adil artinya tidak ada dominasi berlebihan ya salah satu pihak. Dan itu pasti nggak akan bisa dibantah. Contoh misalnya koalisi merah putih.
2014. Waktu itu Partai Gerindra itu kalau nggak salah partai kedua peraih kursi setelah Golkar di Koalisi Merah Putih. Dan kalau hitung-hitungannya waktu itu kalau nggak salah untuk posisi Ketua MPR pas-pasnya itu untuk Partai Gerindra. Tapi dengan kebesaran hati, dengan semangat kebersamaan, semangat berbagi, Ketua MPR waktu itu ke Bang Zul ya, ke Bang Zul. Begitu juga misalnya pimpinan-pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR. Koalisi Merah Putih waktu itu kan kita diskusi dan buat kesepakatan di mana ya Pak Prabowo menegaskan kepada kader-kader Gerindra untuk berbagi gitu loh. Jangan serakah, jangan tamak mentang-mentang pimpinan koalisinya, capresnya Pak Prabowo, semua pimpinan AKD dinominasi Partai Gerindra. Itu tidak terjadi. Begitu juga ketika orang dulu meramalkan misalnya koalisi Gerindra, PKS, lalu PAN ya, dan ada beberapa partai lain, pemilu 2019, bahwa yang akan mendapat kotel efek itu adalah Partai Gerindra yang akan mendominasi kotel efek. Karena capresnya Partai Gerindra Pak Prabowo, cawapresnya pun waktu itu kan sempat menjadi Partai Gerindra ya, anggota Partai Gerindra Pak Sandiaga Uno. Logika elektoralnya, semua lembaga survei waktu itu mengatakan kotel efeknya itu ke Partai Gerindra. Faktanya teman-teman bisa lihat baik di lapangan saat kampanye dan lain sebagainya sampai dengan perolehan suara, kotel efek itu terbagi, terdistribusi sangat-sangat adil. Ya, rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami PKS, sahabat-sahabat kami PAN juga mendapatkan kotel efek yang cukup luar biasa dari pencapresannya Pak Prabowo. Jadi semangat berbagi itu bisa kita implementasikan sebetulnya jauh sebelum kita benar-benar berkuasa ya. Semangat sharing ya, kebersamaan itu yang ditunjukkan Pak Prabowo. Dan kalau kita mau lihat ya, memang track recordnya Pak Prabowo sejak beliau di TNI ya, muda kemudian memimpin partai politik, lalu di Menhan, memang semangat bekerja sama, semangat berbagi itu yang benar-benar dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah itu menurut kami yang pasti akan menjadi daya tarik bagi rekan-rekan partai politik lain selain hitung-hitungan matematis elektoral. Ada 3 tahap kan, misalnya soal kecukupan untuk mencalonkan, lalu soal kemungkinan untuk memenangkan, dan yang terakhir bagaimana mengisi kekuasaan jikalau dan bisa memenangkan pemilihan. 3 tahapan itu kan menjadi hitung-hitungan teman-teman. Tapi yang lebih prinsip saya bilang tadi, saya pikir kalau dalam konteks kebersamaan semuanya punya sweet memory ketika pernah bekerja sama dengan kami. Demikian Bang Karni. Jadi lebih menjanjikan Partai Gerindra kayaknya. Ya sebetulnya kalau dengan Partai Gerindra tuh kita nggak terlalu banyak diskusi lagi Pak. Ya kan sudah teman-teman pasti sudah sangat paham kalau dengan apalagi sekarang tambahan ya. Kita seperti dalam posisi secara elektoral jauh lebih baik daripada di saat yang sama menjelang pemilu 2019 ya. Berbagai survei ya, berbagai pendapat teman-teman analisis politik bilang inilah kesempatan terbesar yang memang belum pernah terjadi bagi Pak Prabowo sebelumnya gitu loh. Jadi kalau tadi ditambah lagi hitung-hitungan sahabat kami PAN soal mau menang, saya pikir mereka sudah juga merasakan gitu loh. Ini benar-benar bukan sekedar hitung-hitungan matematis di atas kertas Pak. Ini kan soal feeling Pak. Kita ini kan kalau melakukan hal yang sama bertahun-tahun akhirnya kita bicara soal feeling. Soal perasaan batin ini, saya pikir perasaan batin sahabat saya ini yakin banget saat ini Pak Prabowo pasti menang, kurang lebih begitu. Iya. Saya juga yakin akhirnya merapatnya ke Pak Prabowo. Ya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini Bang Karni, kalau bagi kami ini bagian dari proposal yang disampaikan oleh Gerindra. Jadi yang enaknya kalau PAN ini kan sebetulnya santai saja. Jadi kita kan tidak terlalu berat ini mau kasih PR-nya. Misalnya kita kan hanya mendorong misalnya cawapres kami kalau bisa ini.
Kan itu tawaran kita. Ya ini tawaran kami itu kan nanti akan dibahas di internalnya Gerindra. Juga PDI Perjuangan tentunya. Lalu tawarannya mereka tadi, oh ini nanti akan kita katakanlah kita akan proporsional bekerja sama, bergotong royong, jadi saling menghargai dan seterusnya kan itu. Itu bagian yang ditawarkan pada kita dan tentu akan menjadi bagian yang akan kita rumuskan sebagai jalan penuntun untuk menentukan apakah nanti kita bersama dengan Gerindra atau dengan PDI Perjuangan misalnya seperti itu. Jadi saya kira ini sangat wajar sekali dan di internal PAN sendiri saya kira ini masih ada nama ini. Jadi tetap masih kata terbuka luas. Walaupun Bang Karni dari tadi ini dua kali saya dengar selalu mengatakan pasti dengan Prabowo itu loh. Jadi kelihatannya Amin. dari tadi dua kali. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi itu gesturnya hal yang pun wajar saja saya sudah kira. terasa gitu, sudah terlihat. Gini Pak, Ya, jadi gini Pak Karni. Jadi oke lah saya setuju setiap orang punya sweet memory sama Pak Prabowo gitu loh. Tapi saya belusuan antara lain ke Bojonegoro, ke Surabaya, terakhir ke Banyuwangi. Ada beberapa intelektual Mas, yang dia nggak milih Pak Prabowo, dia nggak akan milih Pak Anies, tapi hanya ingin melihat PDI kalah. Ingin PDI Iya, serius. Saya nggak milih Prabowo, saya nggak milih Anies, tapi pemilu 2024 saya ingin PDI kalah. Kenapa? Katanya arogan. Enggak, makanya karena ada Pak Andreas, saya nggak mungkin nanya ke Pak Andreas, bener nggak sih PDI arogan gitu loh. Katanya PDI lebih pas jadi oposan. Dia sangat kagum waktu sekian tahun jadi oposisi, katanya begitu. Nggak tahu mungkin kalau gitu. Ya Pak Parera Jadi- jawab. Ya, anggapan seperti itu kan sebenarnya anggapan yang selama ini upaya karena melihat bahwa ya kok PDI Perjuangan lama sekali gitu membuat keputusan gitu. Sementara tiket sebenarnya sudah ada gitu. Justru kita dengan kerendahan hati, PDI Perjuangan dengan kerendahan hati mempertimbangkan. Kalau kita, kenapa? Karena presiden dan wakil presiden ini ke depan ini akan memimpin republik dengan tantangan yang berat gitu, Bang Karni. Nah, sementara kalau kamu bilang arogan ini Mas Tejo, Bukan saya, teman-teman. iya Saya- atau teman-teman yang mau, karena Mas Tejo yang menyampaikan itu, makanya saya menjawab ke Mas Tejo. Kalau bilang arogan sebenarnya yang belum punya tiket pun sudah menyatakan, wah kami punya calon presiden. Bahkan ada yang sudah jauh-jauh hari gitu, tempel di mana-mana calon presiden. Sementara kita tahu gitu, tiketnya belum ada gitu. Nah justru sebaliknya PDI Perjuangan sangat mempertimbangkan itu untuk kepentingan kita semua gitu. Nah inilah saya kira ya saya harus katakan bahwa anggapan itu tidak benar gitu. Tapi mari kita bersama-sama karena kita juga terbuka. PDI Perjuangan terbuka terhadap teman-teman dengan Golkar, dengan teman-teman PAN, ya dengan Demokrat kan tadi juga Mbak Puan sudah menyampaikan bahwa ya ada juga dari ya Mas AHY juga ada di dalam nominasi yang diusulkan gitu. Tapi Mas kalau Tejo. saya sebagai orang teater ya Pak Andreas, sorry, orang teater kalau lihat bahasa tubuhnya Mbak Puan gitu, waktu deklarasi sama Ganjar kok kayaknya nggak ikhlas gitu loh, kayak Nggak. kelihatannya gitu loh, kelihatannya loh kayak kelihatannya loh ini Kalau saya bisa salah gitu loh. Ya Mas Tejo kan tahu bagaimana situasi yang berkembang. Tapi ya sebenarnya itu original gitu, dalam arti apa gini. Bahwa ada dinamika itu biasa. Dan termasuk di PDI Perjuangan. Tetapi setelah diputuskan, ya sekarang, ya kemarin, hari ini, ya Mbak Puan sangat responsif terhadap apa yang sudah diputuskan gitu. Dan bersama-sama dengan Mas Ganjar, ya mari kita lihat siapa yang akan menjadi wakilnya Mas Ganjar nanti. Dan kemudian itu kita dukung sama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia, termasuk Mas Tejo juga gitu. Tapi ya untuk PDI mungkin pertanyaan saya terakhir. Kan tiket udah di tangan, udah lama lagi. Kenapa sih harus pertimbangan Ibu Mega lah dalam hal ini?
terlalu lama begitu menentukan siapa calon presidennya, dan setelah dapat pun ketiga, kalau yang lain kan harus tanya koalisinya dulu. Ibu Mega sendirian kok, tinggal sebutkan siapa wakil Ganjar. Ya karena gini Bang Karin, kalau kita mau terbang kan ada flight schedule-nya gitu kan. Kapan jam itu mulai terbang gitu kan. Disitulah kita harus hitung. Tidak mungkin gitu bisa ada waktunya, dan itu sampai bulan September kita masih punya waktu untuk itu gitu. Jadi ya, tapi pertimbangan soal lama dan tidaknya itu relatif. Karena yang lama belum tentu lebih baik, tapi yang cepat juga belum tentu lebih baik juga gitu. Oleh karena itu di politik itu kan momentum itu penting Bang Karni. Dalam arti kapan kita tepat memutuskan dan keputusan itu betul, keputusan itu benar. Dan kemudian itu memperoleh akselerasi dukungan dari masyarakat, dan itu kita sudah buktikan gitu. Bisa jadi last minute sebelum pendaftaran nanti gitu. Tapi bisa jadi juga di dalam proses berjalan ini gitu. Disitulah poin momentum daripada pengambilan keputusan itu gitu. Nah kalau sendiri kan, maksud saya gini, kalau udah putus sekarang, calon yang akan jalan ini kan sudah bisa kampanye. Dan kader-kader juga udah bisa kampanye untuk calon yang dipilih. Sebenarnya proses yang sekarang kita bicarakan ini juga kampanye Bang Karni. Bukan untuk calon presiden dan wapres, Karena kampanye. selama ini kan sebenarnya kan sudah terbuka gitu kan. Masyarakat kita ini kan sangat terbuka dengan melihat konfigurasi yang ada gitu. Dan begitu dinamis gitu kan. Dan sekarang kan capresnya sudah kelihatan. Nah, makanya saya katakan tadi, cawapres itu akan ikut menentukan kemenangan. Dan kita lihat di sini kan dinamikanya kan sangat-sangat kuat gitu. Bang Karni kan tunjukkan hasil ini tadi kan. Salah satu contoh hasil polling yang dilakukan oleh ILC tadi gitu. Nah, dinamika ini kan berjalan terus gitu. Sampai dengan flight schedule-nya nanti gitu, yaitu tanggal pendaftarannya gitu. Nah, kita ambil momentum yang paling baik ketika kapan untuk memutuskan itu, dan ini akan terjadi akselerasi gitu. Baik. Sebetulnya Bang Karni begini, ada pertanyaan untuk PDI Perjuangan nih. Kira-kira kalau misalnya Semangat, pertanyaan ada PDI Perjuangan banyak partai, dari mana. ya ini kan bagian dari ini juga kan penjajakan. Jadi kalau misalnya ada partai lain mau ikut ke gerbongnya PDI Perjuangan, katakan seperti itu. Apakah penentuan cawapresnya itu masih tetap harus Bu Mega gitu? Kalau harus tetap Bu Mega, berarti tiketnya memang sudah dapat tiket sendiri. Nggak mesti harus nunggu, maksud saya itu tadi pertanyaan Bang Karni itu. Kan nggak mesti harus nunggu. Karena tiket sendiri kan, capresnya sudah ditentukan. Nanti cawapresnya juga menentukan sendiri lagi, misalnya seperti ini kan, ini penting, ini penjajakan. Supaya ini jadi bagian dari referensi kita juga gitu Bang Karni. Itu pertanyaan tuh PDI Perjuangan saya kira yang penting. Nah, selama ini kan yang terjadi itu kan dialog. Karena apa? Karena yang namanya cawapres ketika diputuskan cuma satu. Tidak mungkin kita bawa semua ini. Sementara kan kita tahu peminatnya banyak gitu. Nah, oleh karena itu proses itu akan terjadi melalui dialog dan dinamika yang berkembang itu gitu. Nah, disitulah pentingnya kebijakan dari seorang pemimpin bersama-sama dengan teman-teman yang akan bekerja sama untuk kita putuskan gitu. Tapi ini belum jelas loh. Ini agak berbeda misalnya kalau tadi yang dengan Gerindra kan dia bilang tadi, kalau Gerindra tadi Pak Habibur Rahman ngomong ini pokoknya kita nanti akan bersama-sama. Jadi mungkin termasuk penentuan cawapres itu kita akan diajak bicara gitu. Nah, ini yang PDI Perjuangan bicara tapi mungkin tetap penentunya Ibu Mega gitu, membicaranya atau seperti apa gitu. Ya, kalau ini penting sekali saya kira. Kalau di PDI Perjuangan kan terbukti udah menang gitu. 2 kali udah keputusan itu udah membuktikan gitu bahwa kalau mau ikut menang ya Ikut Bu Mega. Nah, ini penting, ini penting sekali. Ini sangat penting sekali gitu loh. Jadi saya kira ini bagus ini saya kira ya. Menang bersama apa bersama menang?
Pemirsa, pemilu itu ibarat lelang. Cuma masalahnya pemilu itu lelang barang-barang curian. McCann, jurnalis Amerika. Kita reaksi. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Ketiga capres masih jomblo. Sulitnya mereka dapat jodoh. Sekarang giliran politisi Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Saya kira yang paling sulit di koalisinya Partai Demokrat ini karena ada 3 partai yang bergabung. Kalau PDI sendiri aja susah, apalagi 3. Tapi saya dengar Demokrat sama Nasdem udah satu suara. Yang belum itu justru PKS katanya. Apa benar? Ya, makasih Bang Karni. Ya. Ini pertama kita kembali ke prinsip dulu nih kalau bicara perubahan. Kalau kami Demokrat, Nasdem, PKS ini semua sama-sama setara dan sejajar. Jadi apapun keputusan itu semua harus menjalani konsensus atau kesepakatan bertiga. Jadi tidak bisa maunya 1 atau maunya 2, tapi harus maunya 3. Ya tadi memang 1 aja masih bingung cawapresnya, ya apalagi kan 3 gitu, ya kan prosesnya. Tapi bagaimanapun ya, karena kami prosesnya panjang, sudah dari setahun lebih, intens juga sudah ada tim dari tim kecil, kemudian ada tim 8 sekarang karena sudah punya capres bersama. Jadi kesepahaman dan kesepakatan tuh menjadi hal yang istilahnya tinggal menunggu waktu gitu. Nah kemudian yang kedua kalau bicara mengenai cawapres, kami udah punya kesepakatan sebenarnya, sudah tegas dan jelas, sudah kami tanda tangani juga nih bertiga ini. Ada namanya piagam perubahan. Jadi kami sepakat capresnya Anies Baswedan, kami sepakat Mas Anies itu punya wewenang untuk memilih cawapres dan membentuk pasangan yang bisa memenangkan Pilpres 2024. Nah jadi kalau tadi PDIP yakin menang, Gerindra yakin menang, nah insya Allah nih koalisi perubahan juga punya keyakinan menang. Nah ini penting nih, ya kan? Loh, kan kalau sendiri-sendiri aja yakin menang, apalagi bertiga dong ya Bang ya? Iya dong kan, lebih yakin kita gitu. Nah, disinilah kemudian kami juga sudah menyampaikan, udah jelas cawapres dari koalisi perubahan ini. Ada 5 kriteria, punya kontribusi terhadap pemenangan, berarti elektabilitas harus tinggi. Punya kontribusi dalam koalisi, punya kontribusi dalam pemerintahan nantinya. Ya, jadi tidak bisa nih presiden aja bekerja, kalau misalnya Mas Anies diamanahi oleh rakyat menjadi presiden 2024-2029, gak bisa nih Mas Anies aja yang kerja. Wapresnya ini hanya menjadi pajangan atau hanya datang seremoni-seremoni. Enggak, tapi ini harus bekerja bareng. Lalu harus punya visi misi yang sama dengan Mas Anies, punya semangat perubahan. Yang terakhir ya harus ditunggal ini, satu paket. Jangan ada kemudian wapresnya malah sibuk kampanye buat motong Mas Anies ke depannya, kan gitu kira-kira. Jadi kalau ditanya apakah cawapres koalisi perubahan sudah disepakati oleh 3 partai, ya hari ini, detik ini, jam ini saya menjawab sudah disepakati gitu. Kriterianya sudah jelas. Yang menentukan adalah Mas Anies gitu ya, menurut Mas ya. Kira-kira seperti itu. Kita udah sepakat kan? Benar ya PKS ya? Nasdem udah sepakat ya? Nah udah sepakat ini. Jadi saya senang kalau 3-3-nya diundang, di publik bisa lihat. Ternyata koalisi perubahan, Demokrat, PKS, Nasdem itu kompak dan satu suara semua gitu. Nah, gitu Bang Karni buat Ya, awalnya.
bertanya tadi itu kayaknya belum yakin banget gitu loh. Enggak, masih bertanya. Itu seolah-olah belum yakin banget. Bukan. Maksudnya adalah biar publik ILC ini menyaksikan. Nah tadi udah tulisan di belakang kan cawapres gitu kan. Paling tinggi pollingnya Mas AHY kan begitu. Nah saya mau mengingatkan juga. Kami Partai Demokrat berada di koalisi perubahan. Capresnya Anies Baswedan. Kalau ditawarkan jadi cawapres, ya pasti cawapresnya Mas Anies lah. Masa cawapres partai yang lain atau koalisi yang lain? Ya enggak dong. Gitu. Oh, jadi Ini kira-kira itu bayangannya. sama-sama koalisi lah. Iya, dari satu koalisi. Ya cuma ada PKS nggak kebagian. Hanya 2 yang kebagian. Loh, ini ya, nggak kata kuncinya ini ya Bang ya. Kata kuncinya kita ingin perubahan. Kalau ingin perubahan harus menang. Iya kan? Kalau menang ya kita lihat formulasinya, capres-cawapres terbaik. Karena kalau mohon maaf Bang Kardi, kita berebut cawapres misalnya kayak tadi teman-teman di sebelah gitu ya. Capresnya harus si A atau si B. Tapi nggak menang ya buat apa? Bagi kami yang penting capresnya Anies Baswedan, koalisi perubahan menang di 2024, ya udah kita akan lakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan harapan rakyat. Lah kalau udah tanda tangan 3-3 tadi, kenapa belum bisa diumumkan juga siapa cawapres itu? Nah, bayangkan Bang Karni, yang tahun lalu udah tanda tangan piagam bersama aja koalisi, nama capresnya aja belum diumumkan dan belum dideklarasikan, kan begitu? Masa kami yang mesti dikoyo-koyo ini belum nih cepat dong cepat, enggak. Ini kan bagian dari strategi, bagaimanapun Mas Anies sudah menyampaikan opsinya sudah ada dalam kantong. Masalah mengumumkan kita lihat momentum gitu loh, ya kan lihat momentum mana yang paling pas, mana yang paling tepat. Karena ini kan juga bisa menjadi lagi-lagi bisa membantu meningkatkan lah elektabilitas Mas Anies, elektabilitas pasangan ini, dan juga kepercayaan publik kepada perubahan. Ada nggak pertimbangan bahwa ini kalau diumumkan sekarang, kan semua orang juga tahu Demokrat digoyang dengan peninjauan kembali. Nasdem digoyang dengan Jody Plate. Ada nggak pertimbangan itu sehingga belum diumumkan juga? Ya kalau diumumkan cepat-cepat nanti giliran PKS pun yang kena, kan bisa begitu kan. Ya, yang pasti ada juga beberapa pertimbangan. Bagaimanapun kita, Mas Anies mau dijegal, kemudian Demokrat mau dibegal. Memang itu juga menjadi faktor yang sama-sama kita cermati. Tapi kami bertiga punya keyakinan bagaimanapun ya, Mas Anies ini akan berlayar bersama Demokrat, Nasdem, dan PKS. Mohon maaf Bang Karni, kami ini 8 tahun di luar pemerintahan ini udah biasa nih mau disikat-sikat kayak apa gitu ya. Diganggu-ganggu kayak apa, tapi Demokrat tidak akan bergeming. Kita tetap bersama teman-teman di koalisi perubahan. Kita tetap bersama Mas Anies Baswedan sebagai capres perubahan. Nah tadi masalah PK, ya tentu publik juga mengetahui. Bagaimanapun, kalau secara logika hukum, tadi Mas Ahy juga menyampaikan kemarin ya kan, pada saat konferensi pers. Logika hukum ini nggak ada novum gitu. Dan bagaimana ceritanya orang yang nggak pernah jadi anggota partai, menjadi pengurus Demokrat, mendadak bisa menjadi ketua umum gitu. Ini kan sungguh suatu hal yang tidak dimasuk akal. Beda Mas AHY, maju cagup dari Demokrat, punya kartu tanda anggota Demokrat, kemudian jadi komandan Kogasma, jadi waketum, kemudian ikut pemilihan di Kongres menang gitu. Nah ini ada prosesnya gitu. Nah inilah yang kemudian kami sangat meyakini yang nggak mungkin lah orang nggak pernah jadi anggota, nggak jadi pengurus, bahkan nggak punya kantor Bang Karni, mengaku ketum Demokrat tapi nggak punya kantor di pusat, nggak punya kantor di 34 provinsi, nggak punya kantor di 514 kabupaten kota. Lah kami nih Mas AHY dan Demokrat yang beneran nih, ini kita punya kantor, punya anggota, punya pengurus gitu. Nah inilah keyakinan kami, Majelis Hakim di MA insya Allah masih memegang teguh prinsip kebenaran dan keadilan itu. Insya Allah PK-nya Pak KSP Muldoko akan ditolak dan insya Allah Mas Anies bersama Demokrat, Nasdem dan PKS akan melaju di Pilpres 2024. Amin insya Allah. Jadi kayak PKS ini kan tadi unsur nasionalis, nah ini unsurnya agak religius Bang ya. Pakai nasionalis religius soalnya.
Silakan Bang Karni, ada lagi? Aman ya? Apa? Udah aman ya? Belum. Oh belum? Belum ya, belum. Ya mohon doanya Bang Karni. Justru teman-teman itu semua. kan dia tadi mengatakan kalau PK-nya akan ditolak. Pertanyaannya bagaimana kalau PK-nya diterima? Politik di Indonesia jangan lupa. Biasa sim salabim. Yang nggak ada jadi ada tuh barang. Ya, kita terus berusaha lah Mas Bang Karni. Sampai dengan saat ini kita sampaikan juga ke publik mengenai situasi saat ini. Jadi kita sama-sama pantau bagaimana proses peradilan di MA itu. Memang katanya ada ruang-ruang gelap, tapi kami meyakini di sini tetap ada secercah cahaya terang ya, harapan untuk kami tetap mendapatkan keadilan itu gitu. Yang pasti kita terus suarakan ke publik. Jadi publik sama-sama memantau. Jadi hakim-hakim MA juga melihat nih kan, mikir-mikir juga nih kalau semua publik, media, teman-teman parpol lain misalnya juga sama-sama mencermati. Karena ini berbahaya sekali buat demokrasi kita. Bayangkan, orang nggak pernah jadi anggota, nggak pernah jadi pengurus, nggak punya kantor, nggak punya kepengurusan di provinsi, di kabupaten kota, mendadak dengan secari kertas bisa mengambil alih partai. Nah, ini kan nggak masuk akal. Nanti habis Demokrat siapa lagi nih, kan seperti itu gitu. Nah sehingga ini berbahaya sekali buat demokrasi, ya harapan kami tentu dukungan dari semua pihak gitu ya. Doa, dukungan dan juga ya sana ada satu harapan lagi sih tapi nggak enak juga kita ngomong di sini gitu kan. Harapannya Pak Jokowi copot lah Pak Muldoko itu dari KSP gitu. Iya kan? Kalau Pak Karni mengizinkan saya mau nanya ke Oh, ya, boleh. Mahendra. Jadi gini, saya logika awam aja. Mana yang hoax? Penjagalan Anies atau Anies di urutan selalu nomor 3 di survei? Karena kalau Anies betul-betul memang nomor 3 kan nggak perlu dijegal. Ya. Nah makanya yang hoax ini berita penjagalan berarti benar survei itu seharusnya Anies memang di atas karena itu harus dijegal. Atau sebetulnya yang hoax itu adalah survei sehingga Anies di atas maka harus penjegal. Yang mana yang hoax itu aja tolong jelasin gitu. Kalau kita kan namanya dijegal atau tidak itu proses. Ya, dinamika teman-teman Nasdem bisa cerita nanti. Bagaimana misalnya pada saat keliling-keliling setiap daerah, situasi seperti apa yang mereka hadapi. Itu sederhana itu kita lihat. Lalu bagaimana juga kita lihat secara pribadi Mas Anies ada katanya kasus A, kasus B. Ya kan, lalu kemudian di institusi tertentu harus naik kasusnya. Tapi nggak naik karena ada yang menolak di dalam. Yang menolak Berarti yang hoax yang survei. Berarti harusnya enggak makanya apa ada survei yang sebetulnya Anies ini ada di mana gitu posisinya gitu. Itu aja. Nah, itu saya nggak bisa jawab kalau masalah yang hoax adalah survei. Karena bagaimanapun bagi kami survei kan ada metodologinya. Ya kan? Kalau nanti kayak Pan bilang selalu dirugikan di dalam survei. Kalau kami masih meyakini survei itu ada metodologinya, pasti ada benarnya gitu. Apakah kemudian dalam membacanya ada perbedaan persepsi? Ataukah misalnya, mohon maaf nih, apakah survei yang ditampilkan selama ini benar adalah survei sebagai dalam konteks ilmu pengetahuan atau sebagai misalnya itu buat pengetahuan publik ataukah bagian dari kampanye pihak tertentu, itu kan beda tuh. Apakah ini sebagai campaigner atau sebagai pollster kalau bahasanya nih. Apakah ini alat kampanye atau ini alat benar-benar polling yang murni bebas nilai. Nah kalau saya nggak bisa menyampaikan atau menjawab tuh. Pak Sudjito Tewojo, ya saya nggak bisa menjawab. Saya agak deg-degan juga nih kalau mesti menjawab itu. Karena meyakini bahwa survei-survei sebagian besar pasti mereka serius gitu. Tapi kemudian kalau hasil yang ditampilkan, kok Mas Anies nomor 3 terus ya misalnya gitu. Mendadak nih, Pak Prabowo udah mati angin di Desember 2022, mendadak 2023 naik drastis misalnya kan. Lalu cross katanya di Ganjar, ini kan perlu menjadi kajian juga gitu. Tapi ya kalau kami masih mencermati, survei itu adalah bagian dari metodologi ilmiah yang kita bisa lihat trennya. Apakah percaya atau tidak, ya terpulang kepada kita masing-masing. Berarti penjagalan ini hoax kan? Oh, Soalnya enggak. loh, buat apa dijegal nomor 3 terus kok? Ya, Gitu loh, itu aja sih hoax. Gak ada buktinya kan penjagalan, coba ya apa kan ada buktinya? buktinya. Surveinya nomor 3 terus, buat apa dijegal? Nah ini luar biasa. Karena memang sebelum-sebelum ini kan posisinya tinggi nih Mas Anies nih.
Kan sebelum-sebelumnya 2022 kan juga bagus, ya kan, hasilnya segala apa. Enggak, jawabannya bukan itu. Memang perlu dijegal. Kalau nggak bisa nomor 1 lagi. Presiden harus cawe-cawe. Presiden IAC nggak boleh cawe-cawe Pak, gitu loh. Presiden aja bilang cawe-cawe boleh. Yang penting itu Indonesia maju. Pertanyaan terakhir. Apakah AAE jadi cawapres harga mati bagi Demokrat? Kalau kami tegas dan jelas di awal, di Piagam sudah disampaikan. Kami memberikan mandat kepada Mas Anies Baswedan untuk memilih cawapres dan membentuk pasangan calon yang bisa memenangkan. Karena apa? Inilah aspirasi yang kami dapat dari keliling bertemu masyarakat seluruh Indonesia. Makanya Mas Aye, mohon maaf, silakan ditanya nanti, silakan dicek. Nggak ada yang mengalir apapun, sepeser pun nggak ada yang mengalir apapun. Keyakinan kami hanya Mas Anies adalah capres yang terbaik untuk bisa memperjuangkan perubahan, Bang Karni. Jadi kalau ditanya bagi Demokrat, perubahan dead price gitu ya. Bukan cawapres yang dead price maksudnya. Atau perubahanlah harga mati, bukan cawapres yang harga mati. Kira-kira begitu, Bang Karni. Kayaknya Demokrat perlu digoyang lagi. Sekarang politisi Partai Nasdem, Taufik Basari. Ya, gimana Bang? Apa setuju dengan pendapat dia itu? Setuju 100% Bang. Kompak memang kita. Jadi memang gini, jadi kita sudah sepakat bertiga bahwa kita serahkan kepada Mas Anies untuk menentukan cawapresnya. Ya. Nah ini ada simbol-simbol juga sebagai pembelajaran kepada masyarakat ya bahwa ya kita ini harus memberikan penghormatan, harus mendudukan capres kita pun juga sebagai pihak yang dia tidak semata-mata selalu di bawah kendalinya partai ya. Karena nanti kalau memimpin ya kita tetap bersama-sama, tapi kan kita juga tetap harus menempatkan presiden ini sebagai pihak yang dia mandiri ya, bisa punya kewenangan-kewenangan tertentu. Nah, oleh karena itulah maka ketika kita sepakat untuk memberikan kewenangan itu kepada Mas Anies, ya ini juga sebagai pembelajaran politik. Jangan sampai kemudian presiden bahkan dari masih calon saja sudah dikatakan ya ini petugasnya partai yang nanti semuanya harus dikendalikan oleh partai. Kan presiden ini punya rakyat bersama, ketika dia sudah menjadi presiden, maka dia punyanya seluruh rakyat Indonesia. Nah ini simbol saja Bang, ya karena kita kan tagline-nya perubahan. Ya kalau misalnya selama ini presiden selalu ditempatkan sebagai orang yang bisa dikendalikan, nah kita ingin juga merubah wajah politik kita. Presiden itu adalah orang yang harus kita hormati. Nah itu satu poin. Yang berikutnya juga kita semakin kompak justru ketika jalan yang kita hadapi jalan yang terjal dan mendaki. Kadang-kadang kan begitu, kalau misalnya jalannya terjal dan mendaki justru semakin kuat, semakin solid, semakin kompak. Nah ini sudah kita tunjukkan. Memang kita rasakan betul ya, ya ada yang bisa kita sampaikan ke publik apa yang mungkin kita alami sebagai hambatan-hambatan. Tapi ada yang menurut kita tidak perlulah, biar itu menjadi pengetahuan dari kita tidak ingin cengeng ya. Ya kita hadapi saja berbagai hambatan-hambatan itu. Yang paling penting adalah ya mudah-mudahan itu semakin memperkuat kita. Jadi kalau Mas Sujiwo Tejo tadi mengatakan apakah penjegalan itu hoax, ya khusus dari Partai Nasdem kita merasakan sendiri. Tadi sudah di-mention sedikit oleh Mas Zaky ya, bahwa ketika kita berkeliling nih bersama Mas Anies ke berbagai daerah, ya selalu saja ada, ya sudah ada di media lah, ada yang meneror, ada yang merusak atribut ya, dan sebagainya. Yang kita ya sudahlah kita hadapi saja. Ya kita anggap itu ya sebagai bagian dari resiko yang kita harus hadapi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya sebenarnya kita juga berharap kita ingin ada satu politik yang gembira sebenarnya. Jadi kita berpolitik itu harus gembira lah. Jangan kemudian menimbulkan satu
ketakutan yang membuat ada pihak lain yang merasa tidak nyaman. Nah ini kan penguasa yang harusnya bisa menciptakan itu. Kita berharap sekali bahwa penguasa ini bisa menyongsong pemilu 2024 dengan satu semangat untuk membuat politik kita yang gembira, yang posisinya itu tidak kemudian harus memilih dalam posisi ini kemudian mendorong dan yang lain ditekan gitu ya. Nah itu yang kita harapkan. Ya, ini juga bagian dari etika berpolitik. Ketika kekuasaan itu bisa melakukan macam-macam ya semestinya juga kekuasaan itu juga mampu untuk menjaga jarak yang sama terhadap para pihak yang mungkin akan berkompetisi di 2024. Itu kan kalau netral. Presiden udah bilang saya nggak netral. Saya ke cawe-cawe itu. Dan akan terus cawe-cawe. Nah itulah Bang, ya kita berharap sebenarnya ya mudah-mudahan kalau kita berpikir secara positif mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa cawe-cawenya ini adalah untuk kepentingan bangsa bukan untuk politik praktis. Itu pikiran positif kita lah. Kita harus dorong ketika memang sudah dikatakan cawe-cawe mudah-mudahan cawe-cawenya ke situ tidak ke arah yang lain. Karena kalau ke arah yang lain, kalau ke arah sampai masuk kepada mengatur siapa yang harus maju, calon nanti misalnya harus dua misalnya, ini kan misalnya hanya harus dua pasangan saja dan pasangan itu harus orang-orang tertentu misalnya. Nah itu kan ya secara nilai, secara value, secara virtue kita ini punya politik kok begini amat gitu loh Bang. Kita harus pegang itu, nilai itu, virtue itu. Jangan sampai kemudian dunia politik kita akhirnya dan demokrasi ya bisa menurun ya karena nilai-nilai dan virtue itu tidak dijalan dalam praktik politik. Karena itu saya tetap berharap ya persis seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa memang cawe-cawenya ke arah memang ingin menjaga kemajuan bangsa. Tapi tadi harapannya Ya, itu harapan Bang. nggak pemilu riang gembira. Yang diinginkan kan. Pemilu yang Riang gembira. riang gembira. Ya betul. Lah sekarang harapan itu tercapai nggak? Yang namanya harapan kan bisa tercapai bisa tidak Bang. Ya tapi kita tetap harus menaruh harapan setinggi langit ya untuk kemudian kita kejar itu. Ya oleh karena itulah maka biarlah harapan ini akan terus kita pasang gitu ya sebagai juga semangat kita untuk mengajar ke arah sana supaya politik kita bisa menjadi politik yang benar-benar berkualitas, bukan politik yang akhirnya dapat menurunkan nilai demokrasi kita. Baik. Tapi apakah Nasdem mengalami goncangan juga enggak setelah mencalonkan Anies? Begini, memang Nasdem banyak mengalami begitu kita mencalonkan Mas Anies, ya memang banyak hal-hal yang kemudian kita harus hadapi, ya. Ada perubahan-perubahan kondisi situasi yang kita harus hadapi, ya. Ada beberapa media yang bahkan sudah menurunkan tulisan soal itu, ya. Saya tidak menyatakan bahwa 100% itu tulisan di media itu benar yang terkait dengan bahwa Nasdem digonjang-ganjing, kemudian ada misalnya ya bisnisnya Pak Surya, kemudian ada yang ingin menggoyang dan seterusnya. Nah itu di media-media sudah ada, tapi saya tidak ingin masuk ke sana untuk memberikan apakah itu benar atau tidak, ya silahkan dibaca saja. Tapi yang jelas ya bahwa setelah kita mendeklarasikan Mas Anies, ya memang tantangannya besar. Tapi kita sekali lagi nggak mau cengeng Bang, sudah nggak apa-apa kita hadapi. Ya, yang penting Pak Surya sudah menunjukkan sikap yang bermental baja gitu ya. Kalau memang ini benar, kita benar. Ya. Kalau kita sudah menyatakan dukungan, kita akan totalitas dan itu sudah ditunjukkan. Kita 2 kali ikut pemilu Bang. Kalau yang lain ini kan pemilu partai yang senior nih. Sudah beberapa kali ikut pemilu, sudah beberapa kali ikut pilpres. Nasdem ini baru 2 kali ikut pilpres. Alhamdulillah kalau tadi
dua-duanya kita menang, ya. Dan dua-duanya juga kita tunjukkan betul, begitu kita dukung totalitas yang kita berikan. Semuanya, segala energi, pikiran, apa yang kita miliki, kita berikan untuk perjuangan itu. Sama juga, kita akan lanjutkan itu, mudah-mudahan jadi hat-trick Bang. 3 kali ikut Pilpres, 3 kali kita menang. Mas Taufik, saya mau nanya. Jadi deklarasinya Anies Baswedan itu saya ingat betul deket-deket peristiwa Stadion Kanjuruhan. Itu nggak sampai 1 hari 2 hari Kanjuruhan stadion pecah, yang gas air mata yang melibatkan bunuh itu. Saya terus sangat tidak etis ketika Indonesia sedang berduka, terus mendeklarasikan presiden. Ini pikiran norak saya. Terus akhirnya saya dapat rumors, kalau nggak cepet-cepet dideklarasikan, waktu itu saya berpikir apa karena Pak Surya Paloh seneng hal-hal gaib juga dan sudah menentukan harinya harus itu, kalau nggak salah 2 hari Kanjuruhan masih pecah itu. Negeri berkabung terus deklarasi, atau Pak Surya Paloh percaya wangsit itu, atau bener nggak rumors yang beredar kalau nggak cepet-cepet dideklarasikan Anies sudah diambil KPK, betul nggak? Pertanyaan tajam nih Mas Tejo. Jadi memang ketika kita mendeklarasikan itu memang waktunya tidak berjauhan dengan peristiwa Kanjuruhan, tapi tidak ada hubungannya. Tapi waktu kita mendeklarasikan tersebut, kita di awal sudah menyampaikan, ya kita menyampaikan duka cita yang mendalam, ya kita sadar betul ini mungkin momennya sangat berdekatan dengan peristiwa tersebut, ya tapi kita tunjukkan simpati kita terhadap Kanjuruhan. Nah, namanya momentum yaitu kadang-kadang sulit kita prediksi ya, kadang-kadang mungkin kita rencanakan di waktu tertentu, kemudian karena ada situasi tertentu akhirnya berubah. Sama juga nih soal cawapres ini juga, bisa saja kita mungkin sudah tentukan waktunya tertentu, tapi kita berhitung situasi ternyata harus. Jadi jawaban saya batasi sampai situ Mas Tejo, ya, bahwa memang mungkin saja kita punya rencana waktu tertentu bisa berubah karena ada situasi yang mengharuskan kita mengambil momentum di waktu tertentu yang tidak bisa kita hindari, bahwa saat itulah yang paling terbaik untuk kita sampaikan. Sama juga cawapres Bang Karni. Jadi ya kita tentu, kita bertiga berharap ya ada waktu yang sudah kita fikskan bersama-sama. Ya tapi kan yang namanya politik itu sangat dinamis, ya pasti semua juga saling intip nih. Ini nanti Mas Ganjar kemana, Bu Mega akan menentukan siapa, kalau tadi kan Bang Dahlan begitu, Bu Mega akan menentukan siapa, PAN akan masuk ke mana, Gerindra nanti akan bersama dengan partai mana dengan cawapres siapa untuk Prabowo. Sama-sama pasti juga teman-teman yang lain juga akan melihat ini nanti Mas Anies akan memilih siapa. Kalau kita tadi bahasanya clear, Mas Anies akan memilih siapa, Mas Anies kapan akan menentukan momentum yang tepat untuk mengumumkan. Jadi kalau ditanya sebenarnya kita sudah kasih bola ke Mas Anies. Kalau kita ditanya kapan, saya lebih senang untuk mengatakan oh bolanya sudah di Mas Anies. Kita sudah berikan kepada Mas Anies, nanti beliaulah yang akan menentukan kapan akan menyampaikan, siapa yang akan disebutkan namanya. Jadi lebih ya setara lah kita berikan penghormatan itu kepada Mas Anies. Bang Karni, boleh nggak nanya? Jadi pertanyaannya begini, waktu Pilgub dulu, ini kan Nasdem nggak mendukung Anies nih. Dan kencang sekali kan pertarungan Pilgub DKI waktu itu. Nah pertanyaan saya, mengapa tiba-tiba pada Pilpres sekarang ini malah Nasdem seakan-akan ini pembela utamanya gitu di depan gitu. Dulu berarti kan Anies dianggap salah, makanya nggak didukung. Oh sekarang malah jadi yang paling benar semua gitu, jadi didukung gitu. Karena kami dulu mendukung Anies ini di Pilgub, bisa dicatat itu. Kami sangat mendukung waktu itu dan kami bersama dengan beliau itu. Ya, tahulah kami susah payahnya berjuang dengan Pak Anies itu. Makanya saya tanya dulu nih, kira-kira apa yang menarik sehingga misalnya bisa mendukung Pak Anies. Jangan-jangan PAN bisa gabung ke sana gitu loh, Bang Karni. Mana tahu kan masih terbuka peluang untuk ke sana gitu. Iya kita dengar dulu.
Tapi yang benarnya loh ya, jangan apa, kita kan juga orang politisi semua yang ngerti apa jawaban ini benar apa enggaknya gitu. Nggak, jawabannya saya mengutip dari Pak Surya, why not the best? Nah, di saat ini, ya Pak Surya bilang begitu, why not the best? Jadi saat ini, ya di antara yang terbaik-terbaik, kita pun juga tidak mengatakan bahwa calon lain buruk. Di antara calon-calon yang terbaik ini, bagi Nasdem, yang terbaik adalah Mas Anies, itu yang pertama. Yang kedua, ya ketika kita bicara soal Pilgub, dulu sebelum Mas Anies menyatakan diri untuk menjadi calon gubernur, ya kita sudah memberikan dukungan kepada Ahok. Ya pada saat itu bahkan Ahok masih ingin menjadi calon independen. Kita dukung sebagai calon independen. Ini juga sebagai pembelajaran juga bahwa ya kenapa tidak calon independen maju, kalau dia bagus kita dukung. Saat itu Mas Anies sama sekali ya, saat itu Mas Anies belum muncul keinginan untuk maju bahkan. Jadi setelah kita berikan dukungan kepada Pak Ahok, barulah kemudian Mas Anies didukung untuk maju calon gubernur. Nah tapi Nasdem sekali lagi kita ingin juga tunjukkan kepada publik, kalau kita udah dukung ya sudah, kita konsisten di situ. Kita nggak bakal geser-geser. Ya, apapun ya kita akan berjuang betul. Meskipun juga waktu Pilgub pun juga tantangan ke Nasdem juga berat, dituduh macam-macam lah, macam-macam lah. Dan akhirnya kita memilih Mas Anies pun sekarang sebagai calon presiden, kembali lagi terpaan datang, nggak jadi masalah. Yang penting ya itulah pelajaran ketika kita berpolitik, kita harus hadapi semuanya. Jadi Bang Karni, Pilgub DKI itu orang masih merasakan sekarang bagaimana pembelahan masyarakat itu. Dan termasuk Nasdem ini ikut membelah sebetulnya. Karena enggak, karena justru dukungan politiknya itu membelah loh. Jadi kan ada yang ke sini, ada yang ke sini. Itu namanya ikut membelah. Itu harus saya katakan enggak. Justru Nasdem berkali-kali ya mengajak publik untuk kita berpolitik jangan dengan pembelahan seperti ini. Itu posisi Nasdem dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Faktanya, Mbak nggak ada satupun kalimat kata itu ada. Jadi maksud saya begini, dukungan terhadap politik pembelahan dari Nasdem. Bisa dicek, bisa cari buktinya, nggak mungkin akan temukan itu. Jadi maksud saya begini, yang perlu diklarifikasi di sini ini adalah tadi kalau dulu itu kan Nasdem tidak sama sekali. Itu sebetulnya pertanyaannya. Jadi kalau dikatakan the best ya yang lain juga the best. Jangan dikira misalnya Prabowo nggak merasa the best juga merekanya atau Gerindranya maksud saya mengatakan dia nggak the best. Pasti. Dan Gerindra ini punya pengalaman juga mendukung Anies ini. Kami punya pengalaman sama. Gitu loh. Dan kalau kita mau bongkar lagi nanti alasan Gerindra, alasan kami semua kan nggak etis juga. Jadi ini semua maksud saya ini perlu untuk karena dari tadi kan dipuji terus nih. Enggak, dari tadi dipuji terus soalnya kan. Enggak, tentu lebih baik kasih tahu aja. Lebih baik kasih tahu aja pengalaman dulu ya gitu. Ada lah. Biar ada lah pengalaman kita untuk mendukung pasti akan habis-habisan dan memuji calon kita masing-masing. Tapi kenapa kemudian ketika Nasdem memuji Mas Anies, kenapa menjadi masalah itu? Kita juga enggak masalah. Masalah ketika enggak wajar begini loh. Habib memuji begini Pak Taufik. Prabowo, Anda kalau sudah mencapreskan orang, Anda kalau mencapreskan orang lalu Anda muji itu wajar. Ya betul. Malah nggak mungkin lah Anda mengatakan itu nggak baik. Jawaban itu justru tidak tepat maksud saya dengan pertanyaan saya. Dulu kan Anda nggak suka, kalau sekarang suka. Itu loh pertanyaan. Dulu dia nggak suka. Sekarang dia suka. Ya itu maksud saya pertanyaan itu. Dia sekarang suka. Satu kalimat aja kok. Manusia memang biasa berubah. Iya, nah yang berubah ini jadi problem. Maksud saya supaya masyarakat lebih cerdas melihat perubahan ini. Ya, tadi yang dimaksud perubahan itu apa? Jangan-jangan koalisi perubahannya itu tadi pilihan aja gitu loh. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Itu kan soal waktu tadi. Jadi kita lebih dahulu mendukung Ahok, bahkan sebelum PDI Perjuangan memberikan dukungan, waktu masih calon independen kita sudah dukung. Sehingga ketika kita sudah dukung, masa kita harus mendukung yang lain? Kita tahu Mas Anies itu oke, tapi kan kita sudah mendukung Ahok. Kenapa kemudian harus berubah? Jadi ini soal waktu saya dan itu clear kok bisa dicek dari runtutan waktu. Saya kira cukup. Aja pertanyaan terakhir dari saya. Ya, Bang. Kok saya dengar yang nggak setuju AE jadi wakil presiden, AE jadi wakilnya Anies, itu Nasdem sendiri. Enggak, Nasdem sama tadi yang seperti kita katakan. Nasdem serahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Kalau Mas Anies pilihnya AHY,
kita oke, Mas Anies pilih yang lain, kita oke juga. Karena itulah maka yang paling penting ini soal nilai lagi Bang. Kita sudah sepakat kok, serahkan kepada Mas Anies. Ya, apapun nanti yang akan ditentukan oleh Mas Anies, kita pasti akan dukung itu semua Bang. Gitu Bang. Baik, sekarang giliran Partai Koalisi Perubahan yang ketiga. Partai Perubahan. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Karni, tadi waktu kita duduk, saya sedang berpikir-pikir kenapa Bang Nurdin Halid posisinya di tengah. Dan kenapa Bang Saleh Daulay diapit oleh PDIP dan Gerindra. Saya mencoba bertanya-tanya, jangan-jangan memang ada maksud Bang Karni mendudukkan kita posisi seperti ini. Paling tidak barangkali PAN itu antara PDIP dan Gerindra. Iya kan? Mau ke kanan atau ke kiri. Iya kan? Tenang dulu, tenang. Ada saatnya nanti kemari. Jangan dikunci dulu maksudnya. Enggak, bukan, namanya juga meramal. Jadi kemudian Bang Nurdin Halid ya di situ Golkar. Jangan-jangan Bang Karni, Bang Nurdin Halid bisa mengajak Bang Saleh bersama-sama. Karena jalan di depan Bang Nurdin ini lempang nih, nggak ada penghalang ini. Iya, lempang. Ya. Jadi bisa jadi begitu juga. Tapi sepertinya Bang Nurdin Halid ini agak sulit ke kiri kami. Kenapa ada penghalangnya Mas Tejo? Ada penghalangnya ini. Jadi yang paling mungkin memang ke situ ya bisa ke sana atau bisa mengajak Bang Saleh bersama-sama ke depan. Nah, kita lihat saja nanti Bang Karni bagaimana akhirnya kan begitu. Karena sudah ada waktunya, pasti ada akhirnya. Yang kedua, Bang Karni, seperti yang dikatakan oleh Mas Taufik tadi atau Tobas, bahwa koalisi perubahan ini terjal dan berliku bahkan mendaki. Tadi sudah disampaikan oleh kedua teman kami ini bahwa Nasdem ya hari ini ada potensi untuk kemudian dibegal, kan begitu kan? Informasi dan isu yang berseliweran di media online atau di media sosial. Sementara Anies itu dijegal, ya meskipun ya ini ada yang bilang hoax dan lain sebagainya, bahkan ada juga yang mengatakan Anies tidak dijegal. Tapi kalau lihat perjalanannya, publik tidak bisa kemudian mengatakan bahwa Anies itu tidak dijegal, ya. Dan presiden misalnya mengendorse, ya walaupun itu hak presiden dan presiden juga mengatakan bahwa ini untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan Indonesia. Ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi kan harapan kita presiden sebagai seorang yang negarawan bisa bersikap adil begitu dalam menerjemahkan ya apa yang dia sampaikan dan apa yang dia perlihatkan kepada publik. Nah, oleh karena itu Bang Karni memang koalisi perubahan ini ya benar-benar ya menghadapi ya turbulensi yang memang itu harus dihadapi. Mau tidak mau memang kami harus hadapi, suka tidak suka, senang tidak senang, kami harus menghadapi. Isu Anies dijegal, kemudian isu soal koalisi dibegal, itu memang harus harus kami jawab gitu loh. Ya, kami jawab, kami memberikan support ya dorongan moral kepada Demokrat untuk berjuang karena kami yakin bahwa Mahkamah Agung itu adalah tempat orang mencari keadilan. Mahkamah Agung itu adalah peradilan yang agung. Jadi tidak boleh ada keputusan-keputusan yang kemudian mendegradasikan bahwa Mahkamah Agung itu bukan peradilan yang agung. Kami percaya itu, ya bahwa keadilan masih ada di sana. Oleh karena itu kami optimis ya bahwa ya kami akan tetap jalan. Nah, soal misalnya Anies ya dijegal, memang itu seperti yang saya katakan tadi Bang Karni. Dalam beberapa momen ya, bahkan ketika misalnya beliau sholat Jumat di satu masjid lalu disemprit oleh Bawaslu, tapi ketika ada calon lain yang bagi-bagi ini kemudian ke masjid, Bawaslu bilang tidak apa-apa. Ketika kemudian ada di sana di sudut sana misalnya ada anak-anak di bawah umur atau anak-anak di bawah umur yang sebelumnya tidak bisa tapi tidak diapa-apain. Kira-kira begitulah
Meskipun ada yang halus, ada yang tidak halus. Nah karena itu Mas Tejo, ketika Mas Tejo tanya misalnya urutan survei 3 atau ingin dijegal dan lain sebagainya, justru saya ingin mendendangkan lagu Mas Tejo. Ya, Bang Karni izinkan saya satu bait saja untuk menjawab ini ya. Apa benar Anies dijegal? Apa benar koalisi dibegal? Tolong Tuan beri jawaban. Jangan lempar sembunyi tangan. Ya. Jadi itu Bang Karni. Dan yang ketiga Bang Karni, ya ini soal siapa cawapres. Sejak awal kita punya piagam, ya piagam koalisi dan Pak Karni, dulu itu zaman Rusia masih kenceng-kenceng sebelum perestroika, masih nekan totaliter, rakyatnya memang pandai menyanyi semua. Ya gitu loh, gitu aja. Ketika Rusia masih rezim totaliter, tarian-tariannya bagus. Iya. Nyanyian-nyanyiannya bagus Pak Karni gitu loh. Gitu aja. Dan joknya, Kenapa? Bang Karni. joknya juga paling banyak dulu. Oh iya. Bang Karni dalam nih, dalam. Bang Karni, jadi sejak awal kita memang memberikan hak kepada capres Anies Baswedan untuk menentukan cawapresnya. Jadi seperti yang kata Mas Tobas tadi bilang, bahwa tidak ada dominasi, tidak ada submisi. Ya. Jadi tidak ada yang mendominasi dan juga tidak ada yang kemudian disubmisikan. Serahkan. Dan kan tadi sudah disebutkan bahwa ada tim 8, sudah kemudian mengoleksi nama, kemudian juga mengerucut beberapa nama, dan akhirnya ada satu nama seperti kata Bang Andre tadi, ya satu nama cawapres, nggak mungkin 2 nama. Satu nama diberikan. Nah tinggal nanti ketika Mas Anies misalnya memilih nama itu, dia akan memberitahukan kepada ketua umum partai. Seperti Mas Jaki katakan tadi bahwa ada kontribusi, terutama kontribusi elektoral dan lain-lain sebagainya. Kenapa Bang Karni? Karena yang dicari oleh koalisi perubahan itu adalah ban gandeng, bukan ban serap. Nah itu Bang Karni. Beda ban serap dengan ban gandeng. Kalau ban serap taruh di belakang. Kalau misalnya bocor ban itu baru dipakai. Itu pun kadang-kadang nggak dipakai. Ditempel dulu, kemudian dilanjutkan perjalanan. Nah kalau ban serap kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak. Nah kita tidak mau cawapres nanti seperti ban serap. Ya, begitu. Jadi kita ingin ya cawapres nanti itu, wapres yang mendampingi Mas Anies itu adalah ban gandeng. Selalu bersama-sama. Nah itu ban gandeng. Kalau ban serap di belakang saja. Ya, sehingga kadang-kadang orang nggak kenal siapa wapres kita. Kira-kira begitu. Orang nggak tahu ketika ada survei misalnya, apakah Anda mengenal wapres? Nggak kenal mereka. Karena barangkali ya, belum menjadi ban gandeng. Nah karena itu kenapa kemudian kita menyerahkan itu? Ya agar kemudian ya wapres itu menjadi ban gandeng. Dan kami percaya bahwa Mas Anies itu adalah sosok yang demokratis ya. Dan dia akan memilih ya dengan berbagai macam pertimbangan. Dan bagi kami sebenarnya makin cepat ya diumumkan itu makin bagus sehingga kemudian kita bisa gaspol ya, kita bisa berkeliling ya, kemudian menyampaikan pesan-pesan dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana sikap PKS? PKS tidak ngotot ya, tidak ngotot walaupun memang ada kader PKS yang juga siap mendampingi Anies Baswedan. Ya. Ya ada ya, ada. Ya walaupun memang dalam survei-survei tidak begitu besar, tapi ya kami percaya juga bahwa kekuatan kader itu juga nggak boleh diabaikan, disepelekan. Nah yang paling penting Bang Karni, pesan Presiden PKS Ahmad Syeku itu bagaimana Pilpres ke depan itu tahun 2024 itu benar-benar mampu menyatukan potensi anak bangsa. Jadi retorika soal bagaimana tidak ada pembelahan, polarisasi dalam Pilpres ke depan itu harus kita wujudkan. Jadi partai-partai pengusung dan pendukung calon presiden, calon wakil presiden harus membumi nyatakan ya soal bagaimana Pilpres menjadi upaya untuk menyatukan potensi anak-anak bangsa kita. Bukan sebaliknya, kita sudah belajar Bang Karni ya dengan pemilu presiden yang lalu ada kematian, ada darah yang bercucuran dan lain sebagainya. Tidak ingin seperti itu lagi. Dan yang paling penting Bang Karni, kenapa misalnya
kita punya kriteria tentang cawapres tadi itu, karena tantangan kita ke depan itu semakin berat ke depan. Utang kita sudah bejibun, hampir 8.000 triliun. Ya kalau tidak dikelola secara hati-hati, ini lampu kuning bagi Indonesia. Belum lagi misalnya kemarin ada pengakuan dari Menteri Bappenas, ya Menteri Bappenas, ya Kepala Bappenas maksud saya, dan Menteri PPN itu, bahwa di tahun 2024 ada 10 indikator dari rencana pembangunan jangka menengah nasional yang nggak akan bisa dicapai di tahun 2024. Nah ini kan sesuatu yang mengkhawatirkan kita. Nah karena itu butuh capres dan cawapres yang kuat untuk bisa ya mengatasi gelombang masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Tapi kita tetap optimis Bang Karni, karena kita akan menghadapi banyak peluang di tahun 2024 dan tahun-tahun setelah itu. Terima kasih Bang Karni. Bang Karni, ini ada pertanyaan, saya mau melanjutkan apa yang tadi ditanya oleh Mas Tejo. Karena tiga teman-teman ini punya tone yang sama gitu. Tone-nya itu kalau tadi apakah lembaga survei itu digunakan sebagai alat untuk campaign juga gitu kan. Nah kalau ini tone-nya kira-kira penzoliman gitu, penzoliman, victim playing itu, apakah victim playing ini masih laku gitu, digunakan sebagai alat kampanye gitu. Mungkin jangan-jangan ini yang dimaksudkan untuk meningkatkan itu tadi, elektabilitas Anies tadi gitu. Kami Bang Andre, kami ini sama tapi tidak serupa. Oh gitu. Nah, itu satu. Ternyata sama yang kami seiring dan sejalan. Ada orang kadang-kadang seiring tapi belum tentu sejalan Bang Karni. Nah kami kami ini seiring dan sejalan, bergandengan tangan. Jadi soal tadi yang saya sampaikan, soal pencegalan, pembegalan, itu kan isu yang berseleweran ya di media sosial, media online dan media-media lainnya. Nah mudah-mudahan kami mengatakan itu hoax gitu ya. Sesuatu yang tidak benar. Karena memang itu tidak laku lagi sekarang. Ya, itu dan kelihatan gitu. Soal laku tidak laku kita lihat aja nanti. Gitu. Terima kasih Pak. Baik. Pemirsa, negosiasi itu selalu membutuhkan kompromi. Tidak ada yang bisa mengambil semuanya. Nicky Morgan, politisi Inggris. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang saya ke politisi Partai Golkar, Pak Nurdin Halid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni, akhirnya dapat giliran juga ini. Yang terakhir itu yang paling penting ya. Bang Karni, tagline Partai Golkar itu seperti kata Bu Nasir, itu suara Golkar, suara rakyat. Tadi saya sudah mencermati dengan saksama. Suara rakyat dari yang dipresentasikan oleh 6 partai. Begini Bang Karni, sebelum ke materi perbincangan kita malam ini, saya ingin menyampaikan dulu sikap terkini Partai Golkar, bahwa Golkar tetap pada sikapnya, yaitu Erlangga calon presiden. Itu alternatif pertama dan utama. Dan di Rakernas kemarin ini lebih dimantapkan lagi oleh sebuah pernyataan sikap dari 36 DPD 1 se-Indonesia. Bahwa Pak Erlangga tetap harus berjuang dan diperjuangkan menjadi calon presiden. Oleh karena itu sebelum saya menyampaikan pendapat saya tentang cawapres, maka sekarang Partai Golkar, baik Pak Erlangga maupun fungsionaris Partai Golkar lainnya, itu sedang melakukan komunikasi politik yang intens. Khususnya dengan Partai Amanat Nasional. Jadi tadi benar-benar itu.
agar Pak Erlangga bisa berpasangan dengan Pak Zul. Kalau ini yang terjadi, itu makna pencerahan demokrasi untuk penjelmaan kedaulatan rakyat itu luar biasa. Karena akan bisa ada 4 poros. Ada 4 alternatif pilihan bagi rakyat. Dan ini sangat mencerahkan demokrasi rakyat. Kita tidak memberi sebuah pilihan yang memaksa rakyat untuk hanya memilih satu di antara 2. Itu harus kita hindari. Minimal tiga pasangan. Oleh karena itu maka harapan kita adalah bagaimana Partai Amanat Nasional mau bersama-sama dengan Partai Golkar. Dan atau Partai Kebangkitan Bangsa. Itu juga masih ada kemungkinan. Itu karena KIR juga memang sudah mendeklarasikan Pak Prabowo, tetapi juga belum menentukan cawapresnya. Tapi saya ingin katakan begini Bang Karni. Tadi semua memperbincangkan tentang cawapres. Airlangga Hartarto adalah cawapres paling seksi dan terus cawapres yang ada. Kenapa? Ada 2 fenomena yang sangat menarik dari dinamika politik yang berkembang saat ini di akhir-akhir ini. Yang pertama adalah ada 3 lembaga survei yaitu LSI, Poltreking, Indikator Politik menempatkan pasangan Prabowo Airlangga mengalahkan semua pasangan Ganjar dengan pasangan Anies Baswedan. Itu survei. Nah, tapi itu juga sekaligus memberikan gambar kepada kita bahwa sebetulnya rakyat itu menghendaki 3 pasangan calon, bukan 2 pasangan calon. Itu aspirasi rakyat melalui lembaga survei. Fenomena yang kedua Bang Karni adalah peristiwa bertanggal 14 Mei, yaitu ketika pendukung Pak Jokowi atau relawan Pak Jokowi menggelar laporan musyawarah rakyat di Gelora Bung Karno. Di sana diumumkan 3 calon presiden yang dihendaki oleh rakyat melalui musrah 29 provinsi oleh relawan Jokowi, yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Erlangga Hartarto. Berarti 2 lembaga, 1 lembaga rakyat, 1 lembaga survei yang mempresentasikan aspirasi rakyat itu menghendaki 3 pasangan calon. Nah, oleh karena itu, menurut pandangan saya bahwa ya di sahabat saya dari perubahan tidak berarti bahwa Pak Erlangga tidak bisa ke sini, bisa juga karena paling seksi nih dengan indikator tadi. Nah, paling tidak ada 3 faktor yang membuat Pak Erlangga ini menarik untuk menjadi cawapres. Ini ya harus promosi karena sebagai ketua umum saya kan harus promosi gitu kan. Yang pertama adalah kalau dengan Pak Prabowo, Bang Karni, itu Prabowo Erlangga adalah mampu mempresentasikan daripada karakter kepemimpinan Jokowi yang sangat visioner dan tegas. Ya. Keberlanjutan pembangunan yang diharapkan oleh Pak Jokowi sehingga beliau ingin cawe-cawe kan kesinambungan pembangunan, transisi kepemimpinan kan itu pernyataan beliau. Itu harusnya Adinda Saki gembira dengan pernyataan presiden ini dengan cawe-cawe ini. Karena beliau ingin cawe-cawe agar supaya tidak ada riak-riak yang ingin mengganggu proses transisi kepemimpinan. Kalau misalnya tadi pembegalan yang gak riak tinggal lapor sama Bapak Presiden, ini ada riak Pak, turun tangan dong supaya jangan ada riak, kira-kira gitu. Ya, jadi harusnya Demokrat itu sujud syukur dengan pernyataan Bapak Presiden. Itu saya dengar betul tadi malam itu. Nah, pasti kita dengar semua. Oleh karena itu Dinda Sakit tinggal ngomong sama PSB, telepon aja. Pak Presiden ada riak-riak kecil nih. Ini tolong turun tangan supaya riak itu hilang sehingga proses transisi kepemimpinan berjalan dengan baik. Yang buat teriak-teriak sebelahnya Pak Jokowi gimana nih Pak? Nah, itu siapapun yang melakukan, kan Presiden sudah mengatakan bahwa saya ingin cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara agar proses transisi kepemimpinan berjalan dengan aman, tidak ada riak-riak. Kalau ada riak masa saya diam, kan itu kata Presiden, itu kata beliau loh. Nah oleh karena itu manfaatkan aja nih Dinda Saki ini sehingga isu pembegalan itu tidak akan terjadi di sana. Keberlanjutan pembangunan Bang Karni itu akan dijamin oleh 2 tokoh yaitu Prabowo dan Erlangga. Kenapa? Prabowo adalah seorang menteri pertahanan yang berhasil. Survei membuktikan kepuasan masyarakat kurang lebih 80%, SBY juga pernah 80% ya. 80% itu karena indikatornya stabilitas politik, ekonomi stabil, demokrasi stabil, keamanan stabil, itu faktor-faktor yang membuat kepuasan masyarakat tinggi kepada Presiden Jokowi. Nah kalau kita lihat
Menteri Pertahanan Keamanan siapa? Prabowo. Stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi dicapai ketika terjadi pandemi, tidak semua negara bisa melakukan itu. Tapi itu bisa dilakukan oleh seorang Menko Perekonomian. Artinya bahwa keberlanjutan pembangunan yang dikehendaki oleh Pak Jokowi bisa dilakukan oleh Prabowo, Subianto dengan Erlangga kalau bicara cawapres. Karena saya yakin juga Pak Erlangga sekalipun mandat daripada partai diharapkan dulu menjadi capres, tapi dalam lobby politik, dalam negosiasi politik saya yakin bahwa Pak Erlangga fleksibel, realistis, tentu dia melihat kenyataan aspirasi yang berkembang melalui survei atau melalui lobby-lobby politik, tidak akan memaksakan diri menjadi calon presiden. Tapi untuk cawapres menurut saya dari sebelah kiri Koalisi Perubahan, dari sini ada KIR, ada PDIP, Erlangga adalah calon wakil presiden yang paling seksi untuk melanjutkan pembangunan, termasuk melakukan perubahan. Itu tidak hanya keberlanjutan pembangunan, termasuk melakukan perubahan. So perubahan itu bersifat abadi. Perubahan itu bagaikan air yang turun dari gunung terus mengalir ke laut, menguap ke udara, kembali ke bumi. Itu adalah perubahan. Nah, oleh karena itu perubahan tidak hanya ada pada koalisi perubahan, termasuk di sini juga akan pasti melakukan perubahan. Karena keberlanjutan juga itu pasti ada perubahan dalamnya yang bersesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita, baik nasional maupun internasional. Begitu Bang Kari. Saya kira udah cocok jadi ketua Partai Golkar. Saya kok mendengar bahwa ketua umum Partai Golkar itu justru terbelenggu oleh keputusan Munas sebelumnya yang mengatakan bahwa dia harus jadi calon presiden. Bang Kardi, itu hanya ada persepsi yang tidak tepat ya. Mandatnya itu adalah diberikan kepada ketua umum terpilih untuk menentukan presiden, calon presiden dari Partai Golkar. Jadi bukan nanti di Rapimnas. Ya. Kalau Munasnya hanya memutuskan memberi mandat kepada ketua umum terpilih untuk memperjuangkan calon presiden dari Partai Golkar. Di Rapimnas itu baru menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Termasuk Rakernas kemarin lebih dimantapkan lagi oleh pernyataan sikap dari 36 DPD 1 Indonesia untuk tetap Erlangga sebagai calon presiden. Oleh karena itu bukan terbelenggu, tapi ini justru memberikan fleksibilitas kepada Pak Erlangga, mau capres, mau cawapres, silakan Pak Erlangga yang menentukan. Nah, oleh karena itulah Pak Erlangga kemudian terus berkomunikasi dengan Pak Sul, termasuk kemarin waktu PAN ke PDIP, itu adalah telepon-teleponan antara Pak Sul dengan Pak Erlangga. Jadi KIB itu masih solid dalam komunikasi politik, tapi tidak solid lagi dalam sikap. Nah, itu bedanya. Tapi dalam komunikasi politik sangat solid. P3 mau ketemu PDP juga menyampaikan Pak Erlangga. Nah, artinya di dalamnya ada etika. Nah, inilah sebuah contoh proses demokrasi kita yang bagus. Sekalipun kita ingin berbeda, tetapi ada kesamaan, yaitu menghargai daripada kita yang telah bersepakat kemudian berbeda. Dulu kan didirikan KIB kan dia bersepakat untuk bersama. Dalam perjalanannya, karena ada masing-masing partai itu punya sikap masing-masing sesuai dengan mekanisme internalnya. Ya, P3 misalnya melalui muktamarnya, PAN melalui Munasnya, sama dengan Golkar melalui Munas dan sebagainya. Mekanisme itu adalah tidak bisa diintervensi oleh partai apapun. Itu adalah hak otoritas daripada partai bersangkutan. Tetapi dalam komunikasi politik mereka tetap saling menghargai. Kemarin saja waktu PDP ingin PAN ingin ke PDP, itu ada komunikasi antara Pak Erlangga dan dua-duanya insya Allah mengatakan kita lanjut. Nah, lanjutnya ini tanda tanya. Apakah lanjut sama-sama ke PDIP atau lanjut untuk kita bersama-sama capres-cawapres atau lanjut ke Gerindra, masih terus berjalan dengan sangat dinamis dan cair. Begitu Bang Karni. Keperubahan kalau Golkar sudah pernah bertemu dengan Demokrat, ya sudah pernah berkomunikasi dengan Demokrat. Kalau dengan Nasdem memang sejak dulu karena kita punya hubungan emosional ya antara Pak Surya, Bang Surya dengan Golkar, Pak Erlangga, saya pribadi juga punya hubungan emosional dengan Bang Surya Paloh. Itu adalah komunikasi politik penting karena kita ingin tadi dikatakan bagaimana pilpres ini adalah disajikan riang, gembira, bermartabat. Nah, oleh karena itu para elit dengan melakukan komunikasi politik adalah mencerahkan demokrasi rakyat. Mempertontonkan kepada rakyat bahwa kami ini tidak bertengkar, kami berbeda, tapi ada kesamaan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bisa saja Golkar juga ke perubahan, bisa saja. Semua kemungkinan bisa terjadi. Yang tidak bisa terjadi Bang Karni pada saat pendaftaran
Semua format KPU sudah tanda tangan, ketua musekjen partai hadir KPU, itu tidak bisa berubah. Selama itu belum tanda tangan, belum store KPU, segala kemungkinan bisa terjadi. Dan itulah dinamika Partai Golkar hari ini. Sebelum janur kuning tuh. Tapi jadi gak jelas bagi saya posisi PAN itu sekarang. Ke merah atau ke PKS atau malah ke Golkar. Karena Golkar juga menyiapkan kursi wapres. Bukan tidak jelas, Bang Kardi. Ini kan masih sangat dinamis semuanya. Semua tadi sudah mengatakan juga bahwa semua ingin mencari sesuatu yang menang. Tidak berarti bahwa kalau Pak Erlangga kemudian berpasangan Pak Sul tidak ada kemungkinan menang. Itu tidak bisa kita mengatakan begitu, ya. Karena semua itu ditentukan oleh Allah. Kita jangan lihat survei saja hari ini. Waktu Pak Jokowi maju sebagai calon gubernur pertama kali, itu Pak Posibowo surveinya 62%. Itu Pak Jokowi kalau nggak salah baru sekitar 15%. Tapi yang menang Pak Jokowi. Jadi survei itu adalah bukan salah satu yang faktor penentu daripada sebuah kemenangan. Hanya merupakan indikator untuk mapping, untuk pemetaan daripada sebuah kemenangan. Bisa saja Pak Erlangga yang menempatkan di tengah, satu ada di kiri, satu di kiri, satu di kanan, Pak Erlangga Sulhad di tengah, kemudian dia menangkan. Bisa saja Bang Kardi. Optimis banget. Baik, sekarang kata akhir Sujiwo Tejo. Ya Pak Karni, saya menyoroti dua hal saja, yaitu pertama cawe-cawe dan kedua soal koalisi. Kalau cawe-cawe mungkin Pak Karni sudah ngalami, mungkin Mas Bang Nurdin juga, Mas Andreas. Saya baru punya cucu Pak Karni. Jadi saya mau tanya ke Mas Taubas, ini saya cawe-cawe saya seperti cawe-cawenya Pak Jokowi atau enggak? Gitu loh. Misalnya, saya punya prinsip kalau namanya bayi itu dibedong. Dibedong. Itu dari leluhur saya dibedong. Kata anak saya, enggak, dokter enggak bilang gitu. Terus saya bilang, ya udah terserah ikut dokter aja. Nah ini termasuk cawe-cawenya Pak Jokowi atau enggak? Pak Jokowi apa begitu cawe-cawenya? Saya kira cawe-cawe itu wajar, karena gimana ya? Misalnya 7 bulanan itu harus ada pengajian atau apa supaya anakmu mendengar. Tapi enggak, kata dokter itu sudah dilapis, ada enggak mungkin bayi itu mendengar. Ya udah, akhirnya dia nurut saya. Akhirnya enggak, ini termasuk cawe-cawenya Pak Jokowi enggak? Kalau ini demi bangsa dan negara, ini demi masa depan cucu saya. Ini bukan egoisme saya. Ini Pak Jokowi gini enggak cawe-cawenya kira-kira gitu loh. Terakhir, baru kemarin, dia ke rumah. Bawa bayinya, bawa cucu saya yang pertama, terus mau pulang. Saya tahu kondisinya nggak memungkinkan untuk pulang. Saya bilang, jangan pulang sekarang, kamu nginep di sini. Enggak, Bapak jangan ikut-ikutan rumah tangga saya. Aku yang nyebokin waktu kecilnya. Tapi akhirnya saya ngalah, oke pulang. Nah, Pak Jokowi kira-kira begitu nggak cawe-cawenya? Iya, kalau begitu ya it's okay. Ya gimana Saya gitu? jawab Mas ya. Ya karena gini, saya nggak tahu, tapi saya kira cawe-cawe ini muncul dari, mungkin muncul dari bukan orang Jawa gitu. Karena ketika soal cawe-cawe menjadi viral, dan cawe-cawe itu berkaitan dengan Pak Jokowi, saya buka kamus besar bahasa Indonesia gitu. Dan kemudian saya perhatikan, oh ternyata cawe-cawe dari bahasa Jawa ya. Benar Mas ya? Iya. Ikut campur, involving. Jadi involve, melibatkan diri di dalam satu persoalan untuk memecahkan masalah gitu. Perbaikan untuk memecahkan masalah. Jadi memang cawe-cawe ini sebenarnya positif. Arti yang positif. Sehingga kalau orang tua seperti tadi itu punya tanggung jawab moral untuk melakukan cawe-cawe untuk kebaikan. Tapi saya kan ada yang ngalah. Yang soal di bedong itu saya ngalah, oke ikut dokter. Saya percaya kalau 40 hari itu digundul saya udah siap. Tak gundulin enggak, kata dokter enggak usah, ya oke. Tapi kalau soal pengajian saya, artinya Pak Jokowi gitu juga enggak ada yang dia ngalah atau enggak ya, gitu? Saya kira dalam hal ini kan Pak Jokowi sendiri yang sudah menjawab kan. Gimana? Bahwa saya melakukan cawe-cawe ya karena dia punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan persoalan gitu. Artinya
ini untuk kepentingan bangsa gitu. Ya, Jadi Pak sebenarnya Andre kan positif. juga punya kewajiban moral terhadap Iya, cucu. Pak iya. Karni juga. Persis. Jadi nggak Justru- apa-apa dong jadi nggak cawe-cawe. apa-apa Terus sebenarnya. apa persoalannya gitu loh? Apa masalahnya gitu. Apa masalahnya gitu loh. Gitu. Gitu. Justru itu gitu. Gimana Kak? Mau membahas cawe-cawe sekarang. Izin Pak Karni. Kalau kami melihatnya begini, cawe-cawe ini bahaya ya. Dalam konteks apa? Pertama, kita bicara presiden ini kan seharusnya memahami mana tugas pokok dan mana tugas tambahan gitu. Kalau cawe-cawe itu seakan-akan memastikan pemilu demokratis, jujur dan adil, itu bukan tugas utama presiden. Tapi justru itu kalau cawe-cawe berarti ini tugas orang lain, beliau ikut-ikutan kan begitu, itu satu. Padahal kan seharusnya itu adalah menjadi bagian dari tugasnya seorang presiden, memastikan proses transisi kepemimpinan ini berjalan dengan lancar. Nah, ini pernah dilakukan misalnya Pak SBY dulu. Dalam konteks apa? Memastikan pemilu 2014 berjalan lancar tanpa kecurangan dengan demokratis. Terpilih Pak Jokowi waktu itu kan, di bulan Juli saya masih ingat. Kemudian sejak Agustus itu, timnya Pak Jokowi dan tim transisi udah bolak-balik ke istana. Udah bisa komunikasi, kalau nggak salah dengan 5 kementerian, koordinasi sampai sebelum pada saat Oktober. Nah ini kalau misalnya ini adalah bagian dari proses transisi, itulah yang benar gitu. Karena ini bagian dari tugas tanggung jawab. Tapi pada saat misalnya cawe-cawe tadi dalam konteks, aduh saya maunya capres-cawapresnya sini sama si ini. Koalisinya yang ada hanya 2 misalnya. Lah itu tidak bisa gitu, karena itu bukan presiden seharusnya. Itu adalah hak dari parpol. Mas Mahendra, Coba gimana Pak? zaman saya dulu itu disunat, itu SMP. Orang Jawa. Tapi kalau orang Madura lebih saya SD udah disunat. Sekarang bayi itu sebulan udah disunat. Saya nggak setuju. Saya cawe-cawe, jangan dong. Nanti kan nggak ada kebanggaan ke teman-temannya gimana. Disunat kan bangga Pak pakai itu. Tapi akhirnya saya ngalah Pak. Karena dokter mengatakan lebih sehat. Bahkan saya yang mengantar ke dokter. Nah Pak Jokowi gitu nggak kira-kira cawe-cawenya? Tergantung, ini cucunya yang di endorse satu aja atau semua cucu. Nah itu dia. Oke, saya ngomong yang kedua. Sekarang soal koalisi. Oh, mau ngomong? Silakan. Ya oke, saya tambahkan sedikit Bang. Jadi begini. Harapannya memang seperti yang tadi Mas Tejo bilang bahwa cawe-cawenya itu untuk bangsa. Tapi kalau kemudian cawe-cawenya terkait dengan pemilu, ketika kita nanti masuk pemilu, itu semua kita jadi partisan nih. Kan? Kita akan dalam posisi yang masing-masing. Setiap partai politik dia mandiri, bisa menentukan akan memilih siapa, bisa menentukan arahnya kemana. Nah inilah bagian dari menjaga agar semua partai politik itu punya kemandirian dan itu harus dihormati. Nah oleh karena itulah maka mudah-mudahan, sekali lagi saya berpikir positif, mudah-mudahan cawe-cawenya bukan terkait dengan pemilu. Bukan terkait dengan bagaimana mengatur partai-partai politik. Ya. Kalau itu Nah, bukan itu- cawe-cawe namanya. Itu namanya intervensi Mas. Makanya kan begitu. Makanya kekhawatirannya kan ke sana. Tapi sekali lagi kalau saya tetap berharap mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa cawe-cawenya bukan dalam rangka pemilu. Nah kalau dalam rangka pemilu ya itu yang kita sayangkan. Mudah-mudahan tidak dalam rangka pemilu, itu saja. Oke. Ya ini kan apa? Itu yang tadi saya bilang. Jangan sampai ya pola-pola lama gitu, menempatkan diri seolah-olah sebagai apa orang yang dizolimi sebagai cara untuk berkampanye gitu. Sehingga ya playing victim itu sebenarnya nggak laku lagi Bang Karni gitu. Ini penggunaan termnya kita tidak punya pandangan yang sama gitu soal cawe-cawe ini gitu. Ya jadi ya. Ada pemahaman yang salah tentang cawe-cawe ini. Jadi Kalau- kalau kita mendengar tadi Pak Andreas ya, Mas Taufik, bahwa cawe-cawe yang dimaksud itu bukan seperti yang dimaksud Pak Andreas, Pak Mas Taufik itu. Bukan intervensi kan itu Pak Andreas ya. Nah, tadi malam itu kan jelas sekali pernyataan Bapak Presiden. Cawe-cawe saya ini adalah untuk menjaga transisi kepemimpinan ini, transisi kepemimpinan nasional ini berjalan dengan baik. Tidak ada riak-riak, kan itu. Kalau ada riak-riak, Mas saya mau diam. Nah, kalau tadi ada penjagalan, ada pembegalan, itu dianggap riak, itu tinggal lapor. Pak ini riak-riak nih. Tolong ditengani nih, kira-kira begitu menurut saya, ya kan? Oke, thank you. Saya lanjut yang kedua kalau gitu Pak Karni. Yang terakhir sudah soal koalisi. Hari-hari ini publik Indonesia gempar karena menangnya Putri Aryani di American Got Talent, Pak Karni. Terus saya termasuk orang yang menangis
menyaksikan dia menyanyi. Tapi ternyata saya diingatkan sama teman, Mas Tejo tuh nangis betul-betul karena lagunya itu, apa karena Putri Aryani ini disabilitas netra? Atau karena dia orang Indonesia? Kalau dia orang Somalia, nangis enggak? Saya juga punya kesimpulan ternyata di dunia ini enggak pernah ada A betul-betul karena A. Begitu juga demokrasi, nggak bisa demokrasi di Amerika begini-begini. Nah ini demokrasi di Indonesia, di zaman Pak Jokowi. Yang saya ingin ngomong Pak Karni, oke koalisi nanti akan ada 3 menurut keinginan Pak Nurdin atau bisa 4. Kalau misalkan Pak Erlangga sama Pak Zul jadi 1 dari PAN, berarti nanti ada 4. Tetapi kan semua ini jomblo, sesuai dengan judul jomblo itu harus nyari pasangan. Nah pasangan itu apakah ideal? Saya memberi contoh ke leluhur, banyak orang jomblo dulu di leluhur nggak saling mencintai Pak. Tapi karena ibunya sayang dia, calon istrinya itu, dia bilang, saya akan tetap mencintai calon istri saya walaupun saya nggak cinta sekarang, selama ibu masih mencintainya. Dan sekarang langgeng. Oke saya mau si cowok itu, asal orang tua saya suka dia, saya akan belajar untuk mencintai dia. Kasus di Indonesia, koalisi jomblo-jomblo ini pasti nanti telepon Pak Jokowi dulu kan. Pak Jokowi suka enggak? Pak Erlangga ini bayangan saya, kalau saya dengan Pak Zul. Pak Zul juga akan telepon Pak Jokowi kan. Oke nanti siapa tahu Pak, selama Pak Jokowi mencintai Pak Erlangga Ibrahim, saya Zul akan berusaha mencintainya. Gitu loh. Jadi kalau 4 atau enggak itu kan tergantung Pak Jokowi juga, gitu loh maksud saya. Terima kasih, terima kasih. Pemirsa, kita tidak bisa bernegosiasi dengan orang yang punya prinsip. Milik saya adalah hak saya. Tapi milik kamu itu boleh kita negosiasikan. John F. Kennedy, Presiden Amerika. Kita sampai ketemu akhir siang yang akan datang.